Bagi saya, feodalisme adalah musuh terbesar bangsa ini. Nah, nasionalisme baru itulah yang disebut nasionalisme Indonesia itu. Pada zaman kerajaan, mana ada mereka berpikir tentang keindonesiaan, Mas Yuki. Jadi kita itu punya namanya Bapak Republik Indonesia yang namanya Tan Malaka. Padahal kata yang tepat itu yang lengkap adalah perang mempertahankan kemerdekaan. Karena kita merdeka dulu, baru kita perang. Sepanjang kita tidak jujur dengan sejarah kita, nasionalisme kita akan palsu, Mas Yuki. Padahal apa sih yang ditakutin dengan komunisme? Nggak ada yang harus ditakutin. Karena dia mengatakan bahwa pahlawan kemerdekaan Indonesia adalah Belanda. Edisi khusus Citra Indonesia, Kebangsaan dan Nasionalisme yang Tersesat. Oke, teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto? Sehat, Mas Yuki. Pak Yanto, kali ini kita Citra Indonesia ada edisi khusus Pak, terkait dengan nasionalisme dan kebangsaan Pak. Pak, sedikit saya mau menanyakan Pak, terkait dengan nasionalisme dan kebangsaan. Apa sih Pak negara kita Indonesia ini Pak, menurut Pak Yanto selaku konsultan politik Pak? Iya Mas Yuki, negara Indonesia itu kebanyakan bangsa ini tidak terlalu paham mengapa kita menjadi Indonesia. Padahal ini adalah sebuah pertanyaan penting yang harus bisa dijawab oleh semua bangsa Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut mengapa kita menjadi Indonesia, apa cita-cita kemerdekaan kita, siapa tokoh-tokoh yang punya komitmen tentang keindonesiaan kita, kemudian tentang identitas nasionalisme kita, identitas kebangsaan kita, itu harusnya bisa menjadi sebuah mata batin atau jiwa batin buat seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau misalnya Mas Yuki tadi tanya apa negara Indonesia ini Pak Yanto, mungkin kalau ditanyakan pada seluruh penduduk Indonesia, saya merasa hitungan saya pikir 80% lebih orang Indonesia akan kebingungan untuk menjawab apa negara Indonesia ini. Karena rata-rata orang-orang Indonesia hanya percaya bahwa kita adalah bangsa yang besar, negara yang gemah ripah lojinawi, penuh dengan boleh dibilang surga dunia Indonesia ini. Kemudian kita tetap terpukau dengan ungkapan-ungkapan nenek moyangku orang pelaut. Kemudian kita adalah negara Zamrud Khatulistiwa, dan Zamrud Khatulistiwa ini maknanya luar biasa Mas Yuki. Ketika disebutkan Zamrud Khatulistiwa, kita menganggap bahwa Indonesia itu adalah sebuah wilayah yang hijau, wilayah yang sejuk, wilayah yang nyaman, yang menenteramkan. Kemudian juga tentu itu menghadirkan sebuah kesejahteraan bagi rakyat yang tinggal di sana, penduduk atau rakyat Indonesia di situ. Cuma masalahnya kan kata Zamrud Khatulistiwa ini tidak mudah untuk dioperasionalkan, tidak mudah hanya sekedar dia menjadi ungkapan kemudian hanya diresapi. Tapi dia juga harus bisa menjawab keinginan-keinginan dan harapan-harapan bangsa Indonesia dalam mereka menjadi Indonesia itu. Nah, kita bangsa Indonesia ini sering tidak paham atas pertanyaan-pertanyaan fundamental ini yang harusnya menjadi Indonesia itu mereka memahami betul bahwa dulu Indonesia ini pada zaman kita masih kerajaan-kerajaan yang tersebar di Nusantara itu adalah kerajaan-kerajaan yang sifatnya domestik, yang sifatnya lokal, yang perjuangannya pun atau perspektifnya atau visinya atau paradigmanya itu memang paradigma lokal. Wilayahnya saja yang disebut Nusantara Mas Yuki. Tapi ketika kita datang pada saat itu, pada saat di Nusantara, pada zaman Nusantara itu, orang tidak mengenal Indonesia. Boro-boro mereka mau mengerti tentang wawasan kebangsaan yang kita sekarang ini setelah zaman merdeka ini kita bicara tentang dari Sabang sampai Merauke gitu kan, negara kepulauan, satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman dulu nggak ada konsep-konsep itu di kepala orang-orang yang tinggal di wilayah Nusantara ini. Nusantara itu terjadi shifting, terjadi perubahan menjadi Indonesia, itu adalah sebuah hasil perjuangan yang serius oleh para pelajar waktu itu, dan mereka menginginkan kaum-kaum muda. Tapi memang pertempuran pemikiran, wacana-wacana pada waktu itu memang dikuasai oleh para pemuda kaum terpelajar itu Mas Yuki. Rata-rata generasi tua itu masih punya konsep kedaerahan gitu ya. Ini kita bicara tahun pada awal abad 20, 1901 dan seterusnya itu sampai kita tahun 1930-an. Nah,
di awal-awal tahun 1901 sampai 1920, 1930 itu yang kaum tua itu lebih melihat keindonesiaan itu ya Nusantara itu, kedaerahan itu gitu. Masing-masing melihat dari latar belakang kedaerahan mereka. Nah, kaum terpelajar itu mulai memikirkan bahwa perjuangan atau melihat Nusantara itu menjadi sebuah satu kesatuan utuh itu mulai muncul ketika para pelajar itu menyelesaikan pendidikannya di tingkatan yang lebih tinggi atau mereka bersekolah di Eropa atau di Belanda itu, Mas Yuki. Sementara rakyat secara mayoritas, secara umum, rakyat kebanyakan tidak terlalu bukan tidak tertarik ya, tidak menganggap isu-isu keindonesiaan, isu-isu kebangsaan itu sebagai sesuatu yang serius buat mereka. Karena Mas Yuki harus bayangkan pada waktu itu kita sering sekali terjebak bahwa Belanda itu kejam. Jadi setiap ada muncul sosok Belanda itu kerjaannya hanya memaki-maki, menindas-nindas, kemudian menendang-nendang kita, memaksa-maksa kita untuk melakukan hal-hal yang mereka ingini atau meminta mereka melakukan sebuah kepatuhan kepada orang-orang Belanda ini. Tapi nyatanya para rakyat Indonesia di zaman Belanda dulu enggak seperti yang kita bayangkan seperti itu. Mereka tetap menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Bedanya saja bahwa waktu itu ada kerajaan, ada raja yang memerintah secara lokal, kemudian bekerja sama dengan Belanda melakukan praktek-praktek dagang, dan rakyat ya bercocok tanam sesuai dengan kemampuan dan keinginannya masing-masing. Ada hasil bumi dijual, tidak ada hasil bumi ya istirahat dulu begitu. Nah, jadi pola kita melihat waktu zaman Nusantara itu dengan apa yang kita bayangkan dari buku-buku sejarah itu tidak seseram yang kita bayangkan. Memang ada 1-2 perlawanan, ada perang melawan Belanda, tapi itu juga masih sifatnya lokal, Mas Yuki. Nah, jadi romantisme kita itu dimulai ketika pasca tanam paksa, ketika rakyat atau kaum muda bisa meneruskan level pembelajarannya ke tingkat universitas, sehingga kesadaran mereka melihat kawasan Nusantara itu sebagai sebuah wilayah yang menyatukan, sebuah wilayah yang utuh buat mereka sebagai sebuah bangsa. Nah, disitulah baru muncul yang namanya gagasan atau pemikiran tentang keindonesiaan itu, Mas Yuki. Pak, secara nasionalisme Pak terkait dengan bangsa kita Indonesia ini Pak, boleh sedikit penjelasan dari Pak Yanto Pak terkait dengan identitas Pak. Identitas kita itu seperti apa, kemudian wawasan kebangsaan kita, ya mohon maaf Pak, di luar negeri itu banyak sekali warga-warga negara Indonesia itu wawasan kebangsaan itu seperti apa Pak untuk masyarakat yang di luar negeri, kemudian identitas negara kita gitu Pak. Begini Mas Yuki, saya memang latar belakang pendidikan saya itu adalah sosial politik, terutama penekanannya ilmu komunikasi, sehingga kita kuat dalam strategi pemenangan gitu ya, sebagai konsultan pencitraan politik. Tapi dalam perjalanan hidup saya mencermati sebuah nasionalisme yang penting agar kita memaknai bangsa ini secara benar. Nah, tadi kalau Mas Yuki mengatakan orang-orang di luar negeri itu gimana gitu tentang nasionalisme dia. Nah, saya kaitkan lagi dengan penjelasan tentang para pelajar yang di Belanda itu. Jadi seringkali orang-orang kita yang tidak pernah ke luar negeri atau menganggap orang-orang yang ke luar negeri itu orang-orang yang sok-sokan, orang-orang yang sombong, yang bergaya segala macam. Tapi rata-rata Mas Yuki, apabila niat mereka mau belajar gitu ya, bukan mau belanja atau happy-happy, niat mereka mau belajar, justru ketika mereka keluar negeri, nasionalisme mereka itu makin mengental, tumbuh ya, makin tumbuh, makin menguat, dan akar keterikatan emosi mereka dengan bangsanya, yaitu bangsa Indonesia ini, itu semakin kuat. Nah, saya ke depan aja dulu. Para pelajar-pelajar di Indonesia yang ada di luar negeri itu sebenarnya sangat merindukan sebuah kesejahteraan Indonesia yang luar biasa, Mas Yuki. Bayangkan saja, kebanyakan mereka bisa belajar karena beasiswa. Beasiswa bisa dari pemerintah Indonesia, bisa juga dari negara pendonor dan segala macam. Tapi apapun itu mereka melihat sebuah perspektif dunia bahwa bangsanya masih terbelakang,
bangsanya masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, dan ini adalah menjadi tanggung jawab mereka semua. Cuma masalahnya para pelajar-pelajar ini kan menjadi gamang gitu ya, menjadi galau ketika mereka harus memperbandingkan dengan persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan pentas-pentas kekuasaan di level elit. Ternyata kebijakan-kebijakannya jauh dari harapan-harapan mereka. Karena mereka kebanyakan juga belum tentu memiliki latar belakang sosial politik. Mereka masih meraba-raba bagaimana mereka harus bisa membenahi atau memperbaiki kondisi Indonesia ini. Tidak ada satupun bagi saya di Indonesia figur yang menjadi model panutan mereka untuk melihat Indonesia ke depan lebih baik. Kita balik lagi ketika di zaman para pelajar pergerakan ini. Saya meyakini bahwa emosi mereka, pikiran mereka itu sama persis dengan pelajar-pelajar yang ada sekarang. Ketika mereka ada di luar negeri, mereka menyadari bahwa ternyata bangsanya perlu diangkat kesejahteraannya. Dan mengangkat kesejahteraan itu dibutuhkan visi bersama, Mas Yuki. Dibutuhkan visi bersama, dibutuhkan identitas bersama, dan yang paling penting adalah untuk mencermati, memformulasikan cita-cita bersama. Nah, cita-cita bersama ini yang tidak pernah diresapi secara serius oleh bangsa Indonesia, karena cita-cita bersama kita itu hanya menjadi sebuah ritus atau ritual setiap hari Senin misalnya. Hanya di upacara-upacara kita sebutkan, kita ingin membangun kesejahteraan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya itu hanya seperti jargon-jargon politik saja, bukan menjadi sebuah komitmen kebangsaan kita. Nah, kalau kita balik ke zaman pergerakan dulu di tahun 1901 sampai 1930 itu, bagi saya kesejahteraan atau identitas atau visi itu justru menjadi sebuah pertarungan yang sangat serius buat mereka untuk memformulasikan Indonesia ke depan. Walaupun waktu itu Indonesia sebenarnya belum lahir, Mas Yuki, masih jauh. Tapi formulasi-formulasi itu, pandangan-pandangan mereka, konsep-konsep mereka waktu itu merupakan sebuah fondasi yang kokoh yang bisa membangun sebuah rumah yang dinamakan Indonesia hari ini. Cuma rumah Indonesia hari ini tidak dipahami sejarahnya, tidak dipahami mengapa benar-benar rumah itu dibutuhkan dan bagaimana rumah itu dia mesti berdiri. Itu yang menjadi persoalan kita sekarang, Mas Yuki. Pak, terkait dengan edisi khusus di Citra Indonesia, Pak, dengan nasionalisme dan kebangsaan, Pak. Kita tahu bersama, Pak, di Pancasila sendiri, di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, Pak. Apakah selama ini sudah adil, Pak, bagi seluruh rakyat Indonesia tentang nasionalisme dan kebangsaan, Pak? Kita lihat di sini, Pak, ada beberapa purnawirawan kita, kemudian veteran-veteran kita, pejuang-pejuang kita, kemudian olahragawan-olahragawan kita yang belum menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Menurut Pak Yanto seperti apa itu, Pak? Kalau menjawab gugatan-gugatan semacam yang Mas Yuki sebutkan itu udah sering kita dengar dalam 10, 20, 30 tahun terakhir tentang kesejahteraan, tentang keadilan. Tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang menjadi esensi ya, menjadi inti gugatan kita. Karena apa? Ketika kita menggugat di level-level yang di permukaan, tapi nasionalisme kita sendiri yang menjadi dasar hati kita untuk memandang Indonesia itu belum benar, kita akan terjebak dengan hal-hal yang tersesat itu. Kita menganggap misalnya kalau sudah dibangun sekian ribu rumah berarti kita sejahtera. Ketika misalnya kalau sudah guru-guru dibagikan laptop-laptop di seluruh Indonesia, dianggap itu sebuah komitmen kebangsaan. Padahal semuanya bukan itu yang harus dilihat gitu. Kalau kita tidak sejahtera kita ribut gitu kan. Nah, terus itu kalau kita lagi lapar kita marah. Bukan itu masalahnya. Yang harus dipertanyakan adalah apakah bangsa ini memahami betul tujuan kita menjadi Indonesia dan cita-cita kita untuk mengisi kemerdekaan ini untuk apa. Itu yang harus dipahami dulu, sehingga kalau misalnya elit melakukan kekeliruan, rakyat bisa saling membantu agar elit bisa bekerja dengan baik. Kalau rakyat misalnya mengalami kesulitan, elit juga berpikir bagaimana bisa membantu rakyatnya. Kalau ini semua bisa kita rekatkan, Mas Yuki, itu akan luar biasa.
Cuma masalahnya karena kebangsaan dan nasionalisme kita itu tidak betul-betul historis ya, mengacu pada sejarah yang benar, kita akhirnya menjadi tersesat, saya bilang, menjadi linglung gitu, menjadi gamang kita terhadap kebangsaan dan nasionalisme kita. Nah, harusnya kita itu menyadari bahwa periode terpenting menjadi Indonesia itu yang saya bilang tadi, pasca tanam paksa, yaitu ketika Belanda memberikan politik etis di Indonesia di awal tahun 1901-an itu, kemudian pelajar bisa bersekolah lebih tinggi, bisa bersekolah di Eropa, kemudian ada perbenturan konsep, ada perbenturan visi antar daerah ini yang akhirnya bisa dipersatukan oleh mereka, dan ada kesepakatan mereka melihat Indonesia dan mereka memformulasikan kemerdekaan Indonesia dengan cita-citanya yang adil dan makmur itu, Mas Yuki. Pak, terkait dengan nasionalisme dan Pak, rasa tanggung jawab kita terhadap negara gitu Pak. Kita lihat di sila ketiga Pak ya, Persatuan Indonesia Pak. Ini secara gamblang mungkin Bapak selaku konsultan politik menilai negara kita kepulauan Pak. Negara kita penuh dengan penduduk yang beragam itu Pak. Nah, dari segi ini Pak, kenapa Pak ketakutan kita tentang kapitalisme, ketakutan kita dengan komunisme, menurut Bapak Pak selaku pengamat sosial politik dan pengamat politik, seperti apa itu Pak tentangnya? Ya itu karena kita belajar sejarahnya itu keliru, Mas Yuki. Kita selalu menganggap bahwa kita bangsa yang besar itu. Memang kita bangsa yang besar, tapi bangsa yang besar dari segi apa dulu, itu kan? Ketika kita selalu didengung-dengungkan bahwa kita adalah bangsa yang besar, itu kita menganggap bahwa perjuangan kita mengisi kemerdekaan itu sudah selesai. Kita menganggap kita lebih unggul dari bangsa-bangsa yang lain, sehingga urusan persatuan, urusan keberagaman kita tidak menjadi persoalan buat kita. Kita menganggap itu sudah selesai. Padahal harusnya persatuan itu harus tetap dipupuk. Kemudian keberagaman kita menjadi potensi kekuatan kita untuk melangkah kita ke depan. Tapi masalahnya sekarang malah belakangan ini muncul sikap-sikap yang mengedepankan kelompok-kelompoknya masing-masing. Yang akhirnya saya teringat di awal-awal kita mau merdeka dulu, bagaimana orang ribut tentang politik identitas, yang akhirnya itu membawa keberagaman kesukuan kita itu bukan menjadi sebuah sinergi, tapi malah menjadi terbelah-belah. Nah, saya harap bangsa kita itu belajar dalam proses itu, belajar dalam sejarah yang benar itu, betapa sebenarnya para perintis kemerdekaan kita sudah melakukan pertarungan ide dan pemikiran, sudah melakukan pertarungan gagasan mengenai keberagaman kita, persatuan kita, dan kebangsaan kita untuk Indonesia ke depan gitu, Mas Yuki. Nah, masalahnya orang mengabaikan itu. Sudah berpuluh-puluh tahun kita mengabaikan itu, tidak melihat keberagaman kita itu menjadi sebuah keindahan itu, tidak melihat keberagaman kita itu menjadi sebuah romantisme, tapi lebih melihat sebagai identitas. Keberagaman yang sebagai identitas itu memang penting kalau dia bicara tentang kekuatan budaya dan kekuatan sosial. Tapi ketika dia menjadi kekuatan politik, itu harus dipersatukan. Harus ada sebuah kekuatan yang bisa mengikat, harus ada ideologi yang bisa mengikat. Nah, kalau Mas Yuki tadi mengatakan kita terlalu takut dengan kapitalisme, kita terlalu takut dengan komunisme, ya karena kita belajarnya nggak benar. Kita melihat bahwa semua ideologi itu menyeramkan. Padahal yang namanya ideologi itu semua ada baiknya, makanya dia ada pengikutnya. Kalau ideologi itu jahat, itu pasti nggak ada pengikutnya. Sebuah ideologi itu muncul, Mas Yuki, karena ada sekelompok orang memandang bagaimana mereka berusaha memperjuangkan kesejahteraan buat bangsanya, kemudian mereka memformulasikan inilah cara untuk mencapai kesejahteraan. Itulah ideologi itu. Jadi perspektif visi untuk mencapai kesejahteraan, itulah ideologi itu. Ada orang yang berpikir bahwa mencapai kesejahteraan itu dengan cara-cara sosialis, ada yang berpikir mencapai kesejahteraan itu dengan cara-cara kapitalisme, memperkuat modal. Nah, bagi saya Indonesia sudah keren memilih ideologinya Pancasila. Tapi kalau Mas Yuki bedah
sila-sila tentang kebinekaan, membedah sila-sila kita itu 1-5, kemudian membedah undang-undang dasar kita. Clear kok bahwa bangsa ini dibangun oleh orang-orang sosialis, orang-orang yang lebih cenderung berpandangan kiri dari berpandangan kanan. Saya bisa tanya sama Mas Yuki, ada nggak gitu loh pejuang-pejuang kemerdekaan kita, founding fathers kita yang penganut paham kapitalis? Kan nggak ada, Mas Yuki. Di seluruh dunia, sepanjang saya tahu dalam sejarah kemerdekaan negara-negara di dunia, tidak ada satupun negara yang dimerdekakan oleh pejuang-pejuang kapitalis. Rata-rata mereka adalah pejuang-pejuang sosialis atau pejuang-pejuang kiri. Karena kiri itu romantis untuk menggugat penindasan dan eksploitasi. Di situ kekuatannya. Tapi di Indonesia ini kita seperti melarang belajar tentang ajaran-ajaran kiri, kemudian juga kita seperti tabu untuk bicara tentang kapitalisme. Padahal kiri maupun kanan ini harus kita pelajari semua, sehingga kita bisa bangga dengan kesejarahan kita, kita bangga dengan perjuangan kita, dan kita bangga dengan ideologi kita. Bagaimana kita mau bangga dengan Pancasila kalau kita nggak ngerti komunisme? Gimana kita mau bangga Pancasila kalau kita nggak mengerti kapitalisme, Mas Yuki? Akhirnya apa? Pancasila itu hanya ditenteng-tenteng, begitu sudah jalan kita bingung sendiri mau melangkah kemana. Itulah makanya saya suka dengan judul kita ini, nasionalisme yang tersesat. Karena kita nggak ngerti, kita nggak punya kompasnya, kita nggak punya map, nggak punya petanya untuk melangkah ke depan. Karena kita selalu sering dilarang untuk belajar keberagaman, kita dilarang untuk belajar tentang ideologi untuk mencapai kesejahteraan, perbandingan ideologi. Kita dilarang untuk belajar tentang karakter kebangsaan asli kita seperti apa. Bahkan Pancasila pun cenderung dimusuhi. Kan aneh itu loh. Udah jelas-jelas bahwa fondasi kemerdekaan kita itu dibangun dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Soekarno memformulasikannya dengan baik dan brilian bagi saya. Tapi orang masih sering menggugat tentang Pancasila. Nah, saya bertanya, ini belajarnya dari mana orang-orang semacam ini itu? Makanya bagi saya 17 Agustus ini, perayaan kemerdekaan kita ini penting untuk kita melakukan evaluasi, melakukan gugatan, melakukan kontemplasi, merenungkan bersama-sama tentang kebangsaan kita, Mas Yuki. Pak, terkait dengan edisi khusus Citra Indonesia, Pak, tentang masalah nasional dan kebangsaan itu, Pak. Kita tahu, Pak, di Pancasila sendiri sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Menurut Bapak, Pak, di sila kedua yang implementasinya saat ini, Pak, kondisi COVID, kondisi saat ini negara seperti ini. Nah, menurut Bapak, Pak, apakah sudah ada kemanusiaan adil dan beradab, Pak? Menurut Bapak, pandangan Bapak itu, Pak? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu, Mas Yuki, hanya bisa teroperasionalkan apabila semua orang menyadari atas konsep itu, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang ini pertanyaannya adalah apakah rakyat menggugat sisi-sisi kemanusiaan yang terjadi di bangsa kita sekarang? Apakah rakyat kita menggugat sisi-sisi keadilan yang ada di kondisi Indonesia sekarang? Gugatan-gugatan itu nggak terlalu banyak dan tidak terlalu muncul. Karena apa? Karena kita masih banyak diwarisi oleh mental feodal. Mental feodal inilah yang bagi saya sesuai dengan yang dikatakan oleh Soekarno. Ketika Soekarno mengatakan meraih kemerdekaan itu sulit, tapi akan lebih sulit lagi ketika kita sudah merdeka, karena kamu akan melawan bangsamu sendiri. Nah, bangsa yang seperti apa yang akhirnya harus kita lawan gitu loh. Soekarno sudah mengingatkan itu, bahwa kita nanti setelah merdeka kita akan melawan bangsa kita sendiri. Itu kan ada sebuah pernyataan yang mengagetkan, menghentak, dan harusnya itu harus kita pikirkan apa yang dimaksud dengan kita harus melawan bangsa kita sendiri. Maksud Soekarno bukan berarti bangsa kita sendiri dijadikan musuh, Mas Yuki, tapi ada nilai-nilai, ada perspektif yang bisa mengganggu nasionalisme dan kebangsaan kita. Dan itu apa? Feodalisme. Feodalisme ini
asalnya dari mana, akarnya dari mana? Ya dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dulu. Feodalisme itu kan mengagungkan seseorang karena jabatannya, mengagungkan seseorang karena status materi dia gitu. Jadi kalau dia keturunan Ningrat kita langsung agungkan. Kalau dia berpendidikan tinggi kita anggap dia pasti luar biasa. Kalau dia misalnya keturunan raja pasti dia keren. Kalau misalnya dia punya jabatan yang wah, dia pasti mantap. Kalau dia punya banyak uang, punya banyak materi, kita menunduk-nunduk karena kita pikir materi sama dengan kekuasaan. Nah, sikap-sikap seperti itu yang tidak hilang sampai hari ini buat bangsa ini, Mas Yuki. Ini yang menjadi ganjalan kita betul-betul untuk melangkah ke depan. Karena ketika Mas Yuki mengatakan bagaimana dengan keadilan, kemanusiaan dan adil dan beradab itu, karena gugatannya nggak terlalu kuat kita menggugat itu. Karena kita menganggap bahwa semuanya adalah menjadi tanggungan elit, dan kita akan percayakan pada elit untuk mengurus ini semua. Padahal tidak bisa seperti itu. Elit dan rakyat itu harus memiliki sebuah pandangan yang sama, sehingga kalau ada kekeliruan elit, rakyat bisa mengoreksinya. Tapi bagaimana rakyat bisa mengoreksi elit kalau rakyatnya sendiri menganggap elit adalah sesuatu yang harus dihormati dan takzim pada elit? Susah, Mas Yuki, untuk itu. Bagi saya, feodalisme adalah musuh terbesar bangsa ini. Dan itu yang harus kita lawan, yang harus kita bongkar agar orang menganggap bahwa siapa orang yang harus dihormati adalah orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang mau bekerja keras, orang-orang yang tulus mencintai rakyat Indonesia ini, Mas. Pak, ada nggak sih Pak kaitannya nasionalisme kita dengan kerajaan-kerajaan zaman dulu, Pak? Ya, kita sering menganggap bahwa nasionalisme kita itu berasal dari zaman-zaman Nusantara, Mas Yuki. Padahal itu bagi saya nggak terlalu tepat. Karena pada zaman Nusantara itu, ya sebelum 1900, kita itu selalu bicara tentang kedaerahan. Kawasan dan wawasannya pun tentang kedaerahan. Nah, kita memang punya yang namanya Diponegoro, kita punya Imam Bonjol, ada Hasanuddin, ada Patimura, tapi itu kan Sunyadin, itu kan daerah-daerah mereka sendiri. Mereka belum mengenal yang namanya Indonesia. Indonesia itu ditemukan di sekitar tahun 1927-1928. Nah, tapi mengapa kita menganggap bahwa pergerakan-pergerakan aktivitas perlawanan pada Belanda itu menjadi bagian dari sejarah kita? Karena pada zaman Soekarno waktu itu dan kawan-kawan, mereka menginginkan bangsa kita ini memiliki semangat untuk melawan Belanda sebagai musuh bersama. Sebagai musuh bersama itu mereka menunjukkan bahwa Diponegoro pernah melawan Belanda, Imam Bonjol pernah melawan Belanda, Hasanuddin pernah melawan Belanda. Sehingga mereka mengatakan bahwa Belanda ini musuh kita. Padahal pada waktu itu tantangan terbesar mereka juga adalah sebagian besar rakyat Indonesia juga tidak menganggap Belanda itu sebagai musuh. Mereka tetap menghadapi kehidupan sehari-hari mereka. Tapi menganggap Belanda sebagai musuh bersama itu penting buat pergerakan Soekarno dengan kawan-kawan ketika mereka menginginkan bahwa wilayah Nusantara ini harus dimerdekakan dengan kekuatan dan kebangkitan kaki mereka sendiri. Tapi kalau mereka masih mengandalkan Belanda untuk mengelola kekayaan alam kita, melakukan kegiatan-kegiatan perniagaan, administrasi di segala lini di kehidupan kita, itu kan sayang karena resources kita terbang ke Eropa, terbang ke Belanda. Nah, mereka ingin mengambil alih itu sebenarnya, sehingga mereka memformulasikan, merumuskan sebuah nasionalisme baru. Nah, nasionalisme baru itulah yang disebut nasionalisme Indonesia itu. Pada zaman kerajaan, mana ada mereka berpikir tentang keindonesiaan, Mas Yuki. Yang mereka pikirkan kan konflik-konflik kepentingan aja, intrik-intrik internal antar anggota kerajaan, kemudian antara pemangku adat dengan pemuka masyarakat, dan itu juga sebenarnya pertarungan perebutan resources di antara mereka yang di sana Belanda ikut bermain. Nah, seringkali kita juga mengatakan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun.
Nah itu kan kalau dia dijajah 350 tahun artinya kita lari 350 tahun sebelum 1945. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kita selalu menganggap bahwa Belanda waktu itu adalah Belanda dengan representasi kekuatan bersenjata. Padahal yang namanya waktu Belanda datang itu kan VOC namanya. Itu adalah sebuah organisasi dagang, Mas Yuki. Orang yang datang ke sebuah kawasan dengan niat melakukan perdagangan. Dan karena mereka melihat bahwa Nusantara ini seksi, mereka ingin berusaha cari tahu bagaimana agar mereka bisa menetap di Nusantara, memiliki pos perdagangan di beberapa wilayah di Nusantara. Dan itu pun awalnya mereka tidak mudah karena mereka bukan kekuatan bersenjata. Mereka harus bernegosiasi, harus bersilaturahmi, mendapat kesepakatan dengan kekuasaan lokal itu, raja-raja lokal itu. Nah, lambat laun mereka semakin menggurita di situ. Tapi cengkraman kaki mereka itu lebih dipermudah juga karena ada konflik domestik antar orang-orang asli di Nusantara sendiri. Ketika raja berseteru dengan kekerajaan yang lain, mereka mengundang Belanda untuk mendapat bantuan sehingga mereka bisa menyingkirkan kerajaan lain sebagai pesaing mereka. Kemudian setelah itu karena mendapat bantuan dari Belanda, mereka memberikan kompensasi kepada Belanda untuk memperluas wilayah perdagangan, memperluas volume perdagangan. Itu banyak terjadi seperti itu, Mas Yuki. Jadi jangan kita melihat bahwa pertarungan di zaman Nusantara itu adalah sebuah pertarungan besar, sebuah pertarungan yang bercirikan identitas keindonesiaan kita. Tidak, itu hanya persoalan-persoalan lokal, kepentingan-kepentingan lokal yang mempersatukan seluruh wilayah dan kawasan di Nusantara ini menjadi NKRI hari ini adalah cita-cita, perspektif, paradigma kaum terpelajar kita yang waktu itu bisa bersekolah ke Eropa, yang waktu itu bisa bersekolah di universitas-universitas di Indonesia. Belanda memang belakangan dia membangun universitas, tapi bersamaan dengan itu ada yang bersekolah di Belanda, ada yang bersekolah di Indonesia. Perspektif itulah yang mempersatukan. Karena bukan apa-apa, kaum terpelajar yang di luar negeri lah yang pertama kali bisa melihat keutuhan wilayah Nusantara itu sebagai wilayahnya orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka di luar, mereka mempelajari dokumen-dokumen dari Belanda yang melakukan tertib administrasi itu, sehingga mereka melihat, oh ternyata kawasan Nusantara ini adalah satu kesatuan. Dan itulah mengapa nasionalisme kita itu penting ketika kita bicara Hari Kebangkitan Nasional, Mas Yuki, 20 Mei 1908. Orang sering menganggap remeh merayakan Hari Kebangkitan Nasional ini. Karena apa? Karena kata kebangkitan nasional itu seolah-olah Indonesia itu sudah ada pada hari itu gitu ya. Itu kan kalau Hari Kebangkitan itu kan seperti orang yang sedang berbaring, kemudian dia bangkit, dia berdiri, ya kan, berbaring, dia berdiri, dia bangkit. Jadi pada saat dia berbaring itu sebenarnya sudah ada. Padahal tidak, bukan itu pengertian kebangkitan nasional itu. Justru kebangkitan nasional itu adalah munculnya pertama kali kesadaran bahwa wilayah Nusantara itu adalah satu bangsa. Baru itu, belum bicara tentang keindonesiaan, Mas Yuki. Baru menyadari bahwa wilayah Nusantara itu adalah satu bangsa. Makanya ketika priai-priai Jawa yang bersekolah di Budi Utomo, di kelompok Budi Utomo, kemudian ada orang-orang pelajar yang bersekolah di luar negeri mewacanakan ini, membahas ini, mereka menyadari, oh ternyata selama ini kita satu bangsa di wilayah Nusantara ini. Baru itu kesadarannya. Nah, ketika kesadaran satu bangsa ini muncul, baru tuh kan terjadi polarisasi pandangan bahwa kita pribumi, mereka pendatang. Nah, polarisasi pandangan itu akhirnya menumbuhkan daya kritis. Jadi dimulai 1901 seterusnya setelah politik etis karena ada tanam paksa kan. Jadi ada tanam paksa, dunia internasional marah pada pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda harus mengakui kesalahan dan memberikan kompensasi. Kompensasinya ada pelajar yang bersekolah. Kemudian pelajar yang bersekolah ini menyadarkan bahwa kita adalah satu bangsa dan itu ada polarisasi sehingga mereka mulai mengkritisi. Ada
ada hal-hal yang mereka cari, ada eksploitasi nggak Belanda datang ke wilayah Nusantara ini? Oh, ya jelas, kesejahteraan ada di Eropa. Mereka melihat ada bangunan-bangunan yang gagah gitu kan, gedung-gedung bagus di Eropa, kesejahteraan ada di sana. Nah, mereka mengatakan, wah kalau begitu nggak bisa dong kalau begini terus. Kapan kesejahteraan itu bisa hadir buat rakyat kita sendiri? Itu yang digugat. Nah, polarisasi antara pribumi dengan Belanda sebagai pendatang itu memunculkan sebuah semangat baru. Kita tidak mau dieksploitasi. Semangat ini juga muncul di kalangan pemuka-pemuka agama, di kelompok-kelompok agama, Mas Yuki, di sekitar tahun 1908 kebangkitan nasional itu, ketika kita merasa menjadi satu bangsa, kemudian mulai muncul kita tereksploitasi di kalangan pemuka agama. Itu sudah muncul di tahun 1911, 1912 munculnya Syarikat Islam gitu kan. Nah, kaum agamawan itu kan bukan apa-apa. Pembelajaran atau pengetahuan terpenting dari urusan eksploitasi kan ada di pelajaran-pelajaran agama, Mas Yuki. Ya. Agama-agama itu kan menentang tentang eksploitasi. Nah, tentu di kalangan para pemuka agama, kesadaran eksploitasi yang ketidakadil itu muncul di kalangan mereka dulu tuh. Nah, mereka melakukan gerakan-gerakan, melakukan sosialisasi tentang kesadaran bahwa kita harus berdiri sendiri, kita harus anti eksploitasi. Tumbuh di kalangan kelompok-kelompok agama waktu itu. Nah, masalahnya kembali para pemuda pelajar ini terus mencari formula bagaimana untuk melawan eksploitasi. Menurut mereka itu eksploitasi. Mereka harus mencari formula. Nah, formula itu ada di kalangan kiri, di kalangan para sosialis. Nah, itulah kenapa kita muncul gerakan nasionalisme baru dari kalangan-kalangan kiri. Iya, karena pemuda itu banyak belajar tentang sosialisme di Eropa, sehingga para pemuda itu mengenal gerakan sosialisme, dan sosialisme itu menjadi sebuah gerakan yang lebih bisa diterima oleh para pemuda waktu itu, lebih bisa merangkul berbagai kelompok. Kalau agama kan dia terpisah-pisah. Gerakan agama A, gerakan agama C, agama D gitu kan, dia terpisah-pisah. Tapi ketika gerakan nasionalisme baru, yaitu gerakan sosialisme ini untuk melawan eksploitasi para pendatang, dalam hal ini Belanda, gerakan pemuda mulai lebih banyak bersatu. Kemudian para pemuka agama merasa mulai tersaingi oleh gerakan-gerakan nasionalis baru ini yang mengusung ajaran-ajaran sosialisme dan kiri ini. Nah, apalagi waktu itu kita para pemuda ini mendapat suntikan bukunya Tan Malaka, Nar to Republic, menuju Republik. Kalau nggak salah, seingat saya itu tahun 1912-1914 Tan membuat itu, tapi buku itu agak sulit bisa nyampai ke wilayah Nusantara karena Tan juga menjadi buronan Interpol segala macam. Tan kan tokoh komunis yang cukup militan di luar negeri, tapi dia asli orang Sumatera Barat. Generasi pertama yang dikirim oleh Belanda untuk belajar di Eropa, hasil dari kebijakan politik etisnya Belanda itu. Nah, bukunya Tan itu masuk di Indonesia, Nar to Republik, itu meracuni para pemuda ini lewat kelompok-kelompok studi, kelompok-kelompok diskusi yang mulai tumbuh di kalangan pelajar, dan Soekarno yang paling intens tuh, paling giat melakukan sosialisasi tentang Nar to Republik ini, menuju Republik. Nah, di situ Tan mengatakan bahwa wilayah Nusantara kelak suatu hari merdeka dan bentuk pemerintahan yang paling tepat adalah Republik. Itu gagasan Tan. Makanya Tan itu diangkat sebagai pahlawan nasional dengan gelar Bapak Republik Indonesia. Jadi kita itu punya namanya Bapak Republik Indonesia yang namanya Tan Malaka. Tapi Tan Malaka cenderung disunyikan, dihapus dari buku sejarah, tidak mendapat porsi yang serius karena ketakutan-ketakutan kita tentang ajaran komunisme ini. Karena Tan itu dia mempelopori adanya partai komunis di Indonesia. Nah, nanti kita bicara, mungkin kalau ada waktu nanti kita bicara tentang Tan. Nah, kita bicara dulu tentang Nar to Republik ini.
Di tahun 1922-an, 1921, 1922-an, itu Soekarno dapat buku itu, kemudian dia sebarkan, akhirnya para pemuda yang tadinya sibuk tentang kedaerahannya masing-masing, itu harus berargumen, harus beradu wacana, dan Soekarno dan kawan-kawan meyakinkan bahwa gerakan kita itu harus bersatu. Kita harus bersatu kalau kita tidak ingin Belanda hadir ada di Nusantara ini. Itulah muncul Kongres Pemuda pertama 1926, itu sebenarnya untuk mempersiapkan Kongres Pemuda kedua. Nah, Kongres Pemuda kedua disitulah lahirnya Sumpah Pemuda. Oh iya. Nah, lahirnya Sumpah Pemuda ini sebenarnya ada dua pihak yang menganggap bahwa ini adalah perlu diagung-agungkan, tapi ada juga yang menyepelekan. Kenapa mereka menyepelekan? Bagi saya ada dua hal. Yang pertama adalah mereka menganggap bahwa ini hanya sekedar kumpul-kumpul pemuda melakukan semacam deklarasi, ya, manifesto, bahwa mereka melakukan deklarasi gitu, dan sebenarnya tidak ada kesepakatan apapun di situ, karena memang olahannya Muhammad Yamin yang melakukan semacam manuver-manuver dalam kongres itu, sehingga seolah-olah itu adalah kesepakatan bersama, sehingga ada orang yang juga tidak terlalu bersemangat atau menaruh hormat atas Sumpah Pemuda. Tapi saya juga, kalau dari segi pelajaran sejarah kita hari ini, kenapa Sumpah Pemuda tidak kita periksa, tidak kita pelajari secara serius, lebih juga karena di sana adalah momentum kaum pergerakan sipil, kaum terpelajar, ya, sehingga ketika kalau misalnya Sumpah Pemuda ini dipelajari atau diagung-agungkan, itu akan mengubah perspektif bangsa ini tentang nasionalisme kita, bahwa sebenarnya kemerdekaan kita diraih oleh para kaum terpelajar ini. Merekalah yang berkomitmen melakukan gerakan-gerakan untuk kemerdekaan Indonesia, karena clear di sana. Memang harus diakui bahwa saat itu kesepakatan tentang nasionalisme Indonesia, persatuan tentang Indonesia itu belum betul-betul utuh, tapi dia menjadi inspirasi, Mas Yuki, buat para pemuda-pemuda itu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk Indonesia merdeka. Itulah kenapa juga kita harus mengakui bahwa di situ pertama kali kan lagu Indonesia Raya dikumandangkan kan, di situ teksnya bahkan tidak dinyanyikan. Pratman hanya memainkannya dengan biola, karena liriknya itu bisa menggugah, bisa memberikan sebuah perlawanan pada pemerintah Hindia Belanda, sehingga pada saat kongres Pratman hanya diizinkan, hanya dipersilahkan untuk memainkan dengan biolanya saja. Tapi apapun itu, bagi saya Sumpah Pemuda adalah tonggak besar bangsa ini, karena di sana mereka sudah mulai membagi tugas, sudah mengimajinasikan sebuah pemerintahan Indonesia. Di sana mereka sudah mulai berbagi peran. Misalnya si A mengurus Kementerian Pertahanan, si B mengurus Kementerian Kehakiman, Kementerian Pendidikan, Gerakan Perempuan. Mereka sudah berbagi, ya, pangan, semua melakukan gerakan pada kaum tani, semua mereka semua sudah membagi peran seperti itu, sehingga kita lebih fokus untuk mempersiapkan kemerdekaan kita. Itu yang saya lihat. Makanya kenapa nasionalisme kita itu sebenarnya boleh dibilang disconnect dengan apa yang terjadi di zaman Nusantara waktu itu, Mas Yuki. Pak, terkait dengan nasionalisme, Pak, tadi Bapak sudah jelaskan panjang lebar bagaimana apakah ada zaman sejarah zaman kerajaan zaman dulu, Pak. Ini agak sedikit tips, Pak, buat teman-teman Citra Indonesia, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, dari mana, Pak, literatur yang Bapak dapatkan, kemudian boleh dibilang daftar-daftar pustaka mana Bapak yang ini tentang pelajaran sejarah dan nasionalisme ini, Pak? Iya, kalau bicara tentang nasionalisme, Mas Yuki, awal muasalnya adalah ketika saya waktu berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Iya. Saya satu angkatan atau satu gerakan dengan kawan-kawan Andi Arief, Budiman Sujatmiko, kemudian Nezar Patria, Felix Wanggai, Raharjo Waluyojati, dan rata-rata mereka waktu itu kan saking
ngototnya mereka melakukan gerakan perlawanan pada Soeharto, teman-teman ini diculik oleh Prabowo dengan tim mawarnya. Dan saya mungkin kalau saya tidak cepat-cepat lulus waktu itu saya termasuk yang kena culik juga, Mas Yuki. Tapi apapun itulah, culik atau tidak culik, bagi saya bagaimana kami sebagai mahasiswa bisa tumbuh menyadari bahwa banyak persoalan yang harus dibenahi di Indonesia. Ya, banyak langkah-langkah yang perlu dikoreksi karena bukan apa-apa, karena apa yang kita lakukan hari ini sering tidak mengakar atau tidak terlalu connect dengan apa yang menjadi cita-cita founding fathers kita, sehingga koreksi-koreksi itu yang sering kita pikirkan bersama pada saat saya masih mahasiswa waktu itu, saya selalu memiliki sebuah komitmen, sebuah pandangan, sebuah ikatan emosi yang luar biasa buat kebangsaan kita. Jadi bagi saya nasionalisme itu memang harus jujur pada sejarah, Mas Yuki. Jujur pada sejarah, hati nurani. Jujur pada sejarah, karena pada masing-masing bangsa kita punya hati nurani yang luar biasa untuk membela kebangsaan kita, keindonesiaan kita. Tapi kalau kita tidak jujur, bagaimana kita bisa membela dengan benar? Karena pasti akan error itu. Kita akan terjadi gangguan-gangguan yang tidak gangguan-gangguan pikiran, komitmen yang tidak segaris atau sejalan dengan cita-cita founding fathers kita dulu. Nah, dari perjalanan itu, Mas Yuki, dengan teman-teman gerakan saya, kemudian saya masuk sebagai PNS. Saya juga melatih beberapa kegiatan-kegiatan di kalangan pelatihan-pelatihan PNS, dan saya memberi pengajaran tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Dan saya intens di sana, selain tentang politik pembangunan dan pelayanan publik. Tapi bagi saya, untuk materi-materi yang berkaitan di dunia kampus maupun dunia kediklatan PNS, saya memang lebih banyak memberikan materi tentang politik pembangunan, pelayanan publik, wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Itu yang menjadi concern saya, yang menjadi fokus dan perhatian saya. Sementara kalau untuk Citra Indonesia sendiri, kita sebagai konsultan pencitraan, konsultan politik pencitraan semacam itu, ya karena latar belakang saya memang ilmu komunikasi, Mas Yuki. Ilmu komunikasi S1, S2, S3, saya kan belajar tentang ilmu komunikasi itu. Komunikasi adalah basis bagaimana berpikir tentang pencitraan politik. Itu yang menjadi pilihan disiplin saya di ilmu komunikasi. Sehingga saya sangat akrab di situ. Keseharian saya juga, teman-teman saya banyak bekerja di lingkungan pencitraan politik, sehingga saya bisa setelah lulus, saya bisa tetap belajar sambil lalu berdiskusi dengan teman-teman tentang kekuatan politik dan pencitraan politik di Indonesia, karena itu disiplin ilmu saya. Dan saya juga sering memberikan bantuan-bantuan konsultan kepada kandidat-kandidat, terutama mereka yang ingin menjadi kepala daerah di wilayah-wilayah di Indonesia ini. Tapi kalau nasionalisme itu memang concern saya, yang saya gali, saya kembangkan, kemudian saya pelajari secara serius untuk pelajaran-pelajaran saya di pelatihan-pelatihan di perkuliahan maupun pelatihan pegawai negeri sipil, Mas Yuki. Nah, seperti di sini kan, ini ada beberapa buku yang saya pajang di sini untuk menunjukkan bahwa memang edisi khusus kita ini, Mas, bukan ngomong asal-asalan gitu. Karena Nusantara tuh, Pak. Karena ini sejarah Indonesia nih. Iya, karena kita bicara tentang kebangsaan dan nasionalisme yang tersesat, ini kan agak kontroversial kan, Mas Yuki. Kalau kita tidak punya referensi yang cukup, repot kita. Nah, ini misalnya, ini kan Nusantara. Nusantara ini sejarah Indonesia, ini bukunya Bernard Fleike. Ini versi Indonesia, versi bahasa Inggrisnya juga saya punya dan sangat clear. Dan di sini Fleike betul-betul menjelaskan tentang Nusantara dan menjadi Indonesia di sini. Sebagian besar yang kita omongkan itu banyak berasal dari referensi ini. Kemudian juga ini adalah buku Ketika Sejarah Berseragam. Ini terjemahan dari disertasinya Catherine McGregor. Dia guru besar sejarah di The University of Melbourne, di tempat saya kuliah. Dan Catherine di sini menjelaskan bahwa sejarah di Indonesia terlalu military heavy, terlalu mengagung-agungkan atau menempatkan gerakan bersenjata, kekuatan bersenjata sebagai sebuah gerakan yang memberi kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya kan
gerakan kekuatan bersenjata kita itu dilakukan setelah kita merdeka, Mas Yuki. Nah, ini banyak dibedah di sini. Banyak orang yang menganggap bahwa kita merdeka gara-gara kita perang, padahal kita merdeka dulu baru perang. Kan kata yang dipelintir oleh Nugroho Nuto Susanto yang sebagai guru sejarawan di Indonesia di zaman Soeharto, itu yang paling dipelintir adalah kata perang mempertahankan kemerdekaan. Di setiap bukunya ditulis perang kemerdekaan. Pasti Mas Yuki masih ingat kan, setiap kita baca buku sejarah perang kemerdekaan, perang kemerdekaan, perang kemerdekaan. Tapi kita tidak pernah membaca perang mempertahankan kemerdekaan. Padahal kata yang tepat itu yang lengkap adalah perang mempertahankan kemerdekaan, karena kita merdeka dulu baru kita perang. Nah, perang kemerdekaan dengan menghilangkan kata mempertahankan itu akhirnya kita punya persepsi di kepala kita bahwa merdeka kita karena perang. Perang kemerdekaan hasilnya adalah kemerdekaan, kan begitu. Padahal tidak, kita merdeka dulu baru perang. Bukan apa-apa Mas Yuki, kalau kita ingat aja, kita merdeka 17 Agustus 1945. Ya. Kemudian Hari TNI Angkatan Bersenjata itu 5 Oktober 1945. Artinya praktis 2,5 bulan setelah kita merdeka baru kita punya organisasi yang organisasi ketentaraan yang waktu itu dibentuk dari Laskar Rakyat, kemudian dibentuk dari tentara-tentara cadangan Knil, tentara peta gitu kan. Dan itu yang menjadi cikal bakal tentara kita. Dan pada waktu itulah kita baru ada perang kemerdekaan, ada agresi Belanda 1, agresi Belanda kedua gitu kan, perang 10 November di Surabaya, itu baru entitas gerakan bersenjata kita itu baru hadir di situ. Dan ini ada majalah Prisma ya, ini tentang kewarganegaraan, revitalisasi konsep keindonesiaan. Ini memang masih di seal, tapi yang saya sudah baca diambil kawan. Nah, terus ini juga ada tentang ini majalah Tempo, edisi khusus majalah Tempo. Tahun berapa tuh Pak? Ini tahun kalau dia mengenang 80 tahun Sumpah Pemuda, ini terbit di sekitar bulan awal-awal November atau akhir Oktober di tahun 2008. Jadi ini mengenang 80 tahun Sumpah Pemuda. Ini adalah bagi saya edisi khusus majalah Tempo yang paling keren bicara tentang nasionalisme dan kebangsaan kita. Cikal bakal menjadi Indonesia ada di edisi khusus ini. Apalagi judulnya kan Mencari Indonesia. Nah, dilalahnya majalah Tempo setiap ada edisi khusus itu rata-rata dicetak jadi buku tersendiri Mas Yuki. Misalnya buku tentang Tan Malaka, tentang Soekarno, tentang Sahrir. Nah, tapi khusus untuk edisi ini entah mengapa sampai hari ini tidak dicetak secara khusus dalam bentuk buku. Dia masih edisi aslinya ketika majalah ini terbit di tahun 2008. Nah, di sini juga ada buku dengan sejarah dengan semangat berkobar. Ini adalah bukunya Hans van Meer. Ini orang Belanda yang tinggal beberapa saat di Indonesia dan dia bergetar ingin mempelajari lebih lanjut tentang gerakan-gerakan pemuda di sekitar tahun 1901 sampai 1903 sampai setelah Sumpah Pemuda. Jadi setelah Sumpah Pemuda selesai baru jadi dari 1901 sampai selesainya Sumpah Pemuda di 1928. Jadi sampai 1930-an buku dengan semangat berkobar ini membahas hal itu. Di sini di buku ini dijelaskan betapa romantisnya, betapa luar biasanya adu-adu wacana di antara kalangan pemuda waktu itu. Dan dari sekian banyak buku ini, saya juga masih punya banyak dan saya sudah sampaikan tadi bahwa inilah buku-buku yang kita punya yang menunjukkan betapa kita mau belajar, kita punya komitmen untuk mengerti betul-betul tentang kesejarahan Indonesia, kebangsaan kita dan nasionalisme kita. Mulai dari bicara tentang pergerakan nasional, tentang tumbuhnya PKI, kemudian peristiwa 1965, macam-macam Mas Yuki. Jadi bagi saya kita perlu belajar itu agar identitas, agar nasionalisme kita betul-betul
bisa tumbuh dengan benar, sehingga kita tidak tersesat ketika misalnya kita bangga menjadi orang Indonesia atau kita marah-marah kepada orang-orang yang menghina tentang keindonesiaan kita, karena kita mengerti betul Indonesia itu seperti apa, komitmennya seperti apa, dan cita-citanya seperti apa. Itu yang harus dipelajari benar-benar oleh bangsa ini, Mas Yuki. Dari sudut pandang Pak Yanto tadi dibicarakan tentang literatur yang berdasarkan buku-buku zaman Orde Baru, kemudian zaman sebelum kemerdekaan dan kemerdekaan, Pak. Kalau dikaitkan dengan zaman sekarang ini seperti apa, Pak? Terkait dengan nasionalisme yang ada zaman sekarang ini, Pak, menurut Pak Yanto? Iya, seperti yang saya bilang, sepanjang kita tidak jujur dengan sejarah kita, nasionalisme kita akan palsu, Mas Yuki. Kita akan marah-marah, yang mungkin kemarahan kita misalnya marah nih sama seseorang gitu, yang mungkin seseorang itu lebih punya komitmen kebangsaan dibandingin yang marah. Kita bisa aja kita marah-marah misalnya atau mengidolakan sebuah tokoh gitu, ternyata tokoh itu dibandingkan dengan founding fathers kita belum ada apa-apanya. Jadi kita harus belajar sejarah dengan benar agar kita memiliki nasionalisme yang benar, Mas Yuki. Sampai hari ini kita masih fobia dengan yang namanya komunisme itu. Padahal apa sih yang ditakutin dengan komunisme? Nggak ada yang harus ditakutin. Memang komunisme itu, Mas Yuki, berbahaya apabila bangsa itu miskin dan banyak ketimpangan. Karena komunisme itu akan mudah tumbuh dan digemari dan didukung oleh orang-orang miskin. Karena komunisme menawarkan perlawanan di sana. Ayo kita sama-sama, kita bareng-bareng. Bagi siapa yang menindas kita, siapa yang mengeksploitasi kita, harus kita lawan. Itu komunisme. Nah, komunisme ini sebenarnya kalau Mas Yuki nggak suka sama komunisme, kuncinya gampang kok, sederhana aja. Bikin rakyat kita sejahtera, bikin rakyat kita makmur. Nggak laku itu komunisme itu, Mas Yuki. Tapi kita selalu menakut-nakuti bahwa komunisme itu adalah hantu. Padahal tidak. Wong, kalau kita nggak ada orang-orang kiri juga kita nggak bisa merdeka juga, karena mereka yang pertama kali punya semangat untuk melakukan perlawanan itu. Nah, saya masih ingat betul itu, Mas Yuki, ketika saya jadi campaign manajernya Rizal Maranggeng di tim kampanyenya Rizal waktu beliau menyalonkan diri jadi calon presiden di tahun 2009. Ketika mengundurkan dari pencalonannya sekitar November 2008 tuh, Rizal Maranggeng entah mungkin dia mengutip siapa gitu, tapi ucapan Rizal waktu itu berkesan betul di saya, karena beliau mengatakan bahwa kalau kamu masih jadi mahasiswa, kalau kamu masih jadi pelajar, kamu harus lebih sering-sering menggunakan nurani, sehingga kamu akan jadi orang kiri gitu. Tapi kalau kamu sudah lulus, kamu sudah mulai bekerja, kamu harus kanan, karena pada saat kamu bekerja, kamu harus lebih sering-sering pakai otak. Itu yang dikatakan. Nah, ini kan sebuah ideologi yang sebuah pernyataan yang membela ideologi apapun, tergantung pada saat perjuangannya kapan dan seperti apa. Jadi jelas, saya terus terang saja, saya tidak menyesal, malah saya justru masa bersyukur ketika masa muda saya lebih banyak belajar tentang gerakan-gerakan kiri, Mas Yuki. Tapi begitu saya bekerja, saya berubah, saya menjadi orang kanan, karena saya harus produktif, saya harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, sehingga kita bisa lebih cepat mencapai kesejahteraan. Nah, persoalannya bisa juga dipertanyakan adalah di mana ideologi kita Pancasila. Kalau Pancasila itu tak usah diperdebatkan lagi, Mas Yuki. Antara saya, Mas Yuki, atau siapapun, semua kita Pancasila. Kita semua Pancasila, tapi kita kan bedanya memang kadarnya kan naik turun. Pancasila bisa saya sangat Pancasilais hari ini, besok mungkin saya berbuat salah, sehingga kadar Pancasila saya agak berkurang. Tapi saya terus terang saja, saya tidak senang apabila orang mendikotomikan atau mengotak-ngotakkan, saya Pancasila, kamu bukan. Saya Pancasila, kamu penghancur anti Pancasila, kamu penghancur Pancasila. Tidak bisa itu. Sepanjang orang itu adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, berarti dia adalah seorang yang Pancasilais. Masalahnya kadar Pancasila itu bisa naik turun, dan ketika dia turun itu tugas kita bersama-sama untuk mengingatkan, untuk merangkul, untuk memperkuat kepancasilaan dia. Siapapun dia, bagi saya, kalau dia orang Indonesia, dia pasti Pancasilais. Karena bukan apa-apa. Kenapa Pancasila itu bisa muncul dalam gagasan dan pemikiran Soekarno pada waktu itu? Karena Soekarno melihat bahwa
cara kita berinteraksi, cara kita bernafas, cara kita melihat interaksi sosial kita, kebudayaan kita. Soekarno melihat bahwa 5 sila ini adalah unsur atau nilai yang mewakili semua pandangan hidup kita. Jadi kalau misalnya Mas Yuki orang Indonesia, saya orang Indonesia, dan saya mengatakan, Mas Yuki kok kamu tidak Pancasilais sih? Bagi saya itu adalah omongan yang sangat menghancurkan nasionalisme dan pandangan dan wawasan kebangsaan kita. Karena bukan apa-apa kalau saya memandang seseorang sebagai sesama orang Indonesia, saya harus mengakui bahwa dia punya nilai-nilai kepancasilaan pada diri dia. Mungkin kadarnya saja yang berbeda-beda. Jadi dia seperti keimanan, Mas Yuki, dia bisa naik, bisa turun, dan kita harus bersama-sama, harus terus mengingatkan dan harus menyadari bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling tepat buat kita. Nah, persoalannya adalah ideologi ini mau dioperasionalkan seperti apa, mau dibawa kemana untuk mencapai cita-cita kebangsaan kita. Karena ideologi itu dibutuhkan untuk mencapai cita-cita kebangsaan, Mas, untuk mencapai cita-cita kemerdekaan kita. Kalau kita nggak paham cita-cita kemerdekaan kita, berarti ideologi kita nggak bisa dioperasionalkan. Percuma kita ngomong begana begini tentang Pancasila, tapi kita nggak ngerti tentang cita-cita kebangsaan kita. Begitu, Mas Yuki. Pak, kalau melihat dari ulasan Pak Yanto yang panjang lebar tadi, Pak, Bapak terkesan pro komunisme nih, Pak, kalau saya lihat, Pak. Mungkin ketika saya memberi pelatihan-pelatihan, kalau orang yang pikirannya pendek ya, kalau orang yang tidak melihat bahwa saya punya perspektif yang begitu luas, dan kalau mereka harusnya melihat ketidak ada keraguan di diri saya tentang kepancasilaan kita semua, terutama yang ada di diri saya, orang mungkin menganggap bahwa saya pro komunisme. Padahal itu tidak. Saya hanya menghormati bahwa bangsa kita pernah melalui masa-masa seperti itu, pernah melalui proses-proses seperti itu, dan proses-proses itu terjadi di awal-awal gerakan kebangsaan kita, gerakan kemerdekaan kita. Tapi kan setelah itu dunia berubah, Mas Yuki. Seperti yang saya katakan, kalau kita masih berkutat terus dengan komunisme, kita akan susah maju. Lihat aja sampai hari ini kapitalisme kok yang menguasai dunia. Mana ada negara komunis yang bisa sangat mantap kesejahteraannya. Dan satu-satunya sampai hari ini negara yang betul-betul murni untuk di antara negara yang menjalankan ideologi komunis yang masih kelihatan murni kan cuma Kuba. Kemudian diikuti oleh Korea Utara. Selebihnya kan itu sudah komunisme yang di blended ya, di mix dengan ideologi pengaruh ideologi yang lain, terutama ideologi kapitalisme. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa bahaya itu komunisme, bagi saya itu sudah out of context dan out of date. Bukan di zamannya lagi kita memikirkan komunisme itu. Kita sekarang memikirkan bagaimana dengan kepancasilaan kita harus bisa mencapai kesejahteraan, agar ideologi-ideologi lain yang akan tumbuh di Indonesia tidak mendapat ruang. Karena ya kita bisa membuktikan Pancasila itu baik buat kita bisa membuktikan bahwa Pancasila itu operasional buat kita, dan bisa membuktikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu juga bisa menjawab cita-cita kebangsaan kita, Mas Yuki. Kita harus bangga dengan Pancasila, tapi kita tidak boleh melupakan sejarah, karena kalau kita belajar sejarahnya keliru, kalau kita tidak mengerti siapa yang berkomitmen dengan bangsa ini, kalau kita tidak melihat, membaca proses bagaimana perjuangan itu dilakukan dengan komitmen yang luar biasa, saya rasa nasionalisme kita akan kehilangan arah, Mas. Jadi bagi saya mempelajari sejarah itu penting, tetapi membaca realita hari ini, tantangan kita hari ini sebagai bangsa juga sangat penting, Mas. Pak, kalau secara nasionalisme, secara NKRI, secara Pancasila, Pak, siapa sih Pak yang berjuang untuk negara Republik Indonesia untuk kemerdekaan ini, Pak? Kalau kita baca bukunya Flekke ini, dia mengatakan bahwa yang menjadi pahlawan kemerdekaan buat Indonesia itu ada dua, Mas Yuki. Di halaman-halaman terakhir, Flekke mengatakan itu. Siapa pahlawan kemerdekaan Indonesia, kata Flekke? Ada dua. Yang pertama adalah para pemuda pada saat itu, para pemuda terpelajar saat itu. Dan bagi saya pernyataan ini
tidak bisa dibantah, karena dari banyak buku itu sudah menunjukkan betapa para pemuda inilah yang beradu wacana, beradu argumen, kemudian bisa dengan proses bertahun-tahun ya, dari 1901 kan saya bilang itu sampai akhirnya di 1930-an itu mereka mendapat sebuah formulasi kesepakatan. Itu semua kaum muda semua itu yang melakukan itu. Jadi Flecke mengatakan pahlawan kemerdekaan Indonesia itu adalah kaum pemuda terpelajar pada waktu itu. Dan Flecke dan saya pun sepakat, kita tidak peduli apakah ideologinya apa, apakah agamanya apa, apakah latar belakang kesukuannya apa, tapi mereka adalah para pemuda terpelajar yang punya komitmen dan punya mimpi akan kemerdekaan bangsanya pada saat itu. Nah, memang varian-variannya banyak kan, ada yang kelompok pelajar pemuda Muslim, ini itu yang aliran keagamaan yang lain, kemudian kesukuan yang lain, itu banyak varian-varian itu. Tapi bagi saya siapapun mereka adalah para pemuda waktu itu yang punya komitmen itu. Kemudian yang kedua, Flecke di sini mengatakan bahwa pahlawan kemerdekaan Indonesia itu adalah Belanda. Nah, ini adalah pernyataan yang sangat buat orang Indonesia mengejutkan dan kontroversial, Mas Yuki, karena dia mengatakan bahwa pahlawan kemerdekaan Indonesia adalah Belanda. Nah, saya juga sebenarnya terkejut dan kaget, kenapa gitu. Tapi Flecke di situ mengatakan, dia punya argumen bahwa karena tertib administrasi Belanda lah, maka para pemuda waktu itu bisa melihat Nusantara itu sebagai sebuah satu kesatuan. Jadi kalau misalnya Belanda tidak melakukan tertib administrasi, pemuda nggak akan melihat bahwa wilayah Nusantara itu sebagai sebuah kawasan yang satu, Mas Yuki. Mas Yuki pasti paham lah bagaimana tertib administrasinya Belanda kan, tentang bagaimana dia mencatat batas-batas wilayah, geografis, kemudian mencatat kependudukan, administrasi kependudukan, administrasi surat menyurat, sertifikat, macam-macam segala macam itu tercatat dengan baik oleh negara Belanda pada waktu itu, sehingga para pemuda ketika mereka belajar tentang Nusantara, mereka punya data yang lengkap, punya informasi yang cukup, dan mereka melihat, oh ternyata wilayah Nusantara itu adalah satu, sehingga dari sana semangat untuk merdeka itu muncul. Nah, jadi wajar, jadi ada para pemuda dan ada Belanda yang memberikan peta agar kita bisa merdeka. Itu, Mas Yuki. Tapi bagi saya, itu kan menurut versinya Flecke. Tapi bagi saya, semua elemen, semua unsur masyarakat kita di sekitaran tahun 1945 semuanya punya jasa besar, dan Indonesia juga mungkin akan terengah-engah untuk merdeka kalau tidak ada peran kekuatan bersenjata kita waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena praktis, Mas Yuki, ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaan di 17 Agustus 1945, kita tidak punya kekuatan fisik, kita tidak punya kekuatan bersenjata. Boro-boro kita mau punya senapan gitu ya, perlengkapan tempur gitu yang layak. Oh, tentara aja kita nggak punya, pasukan kita nggak punya, orang-orang yang terkoordinir di bawah satu komando itu kita nggak punya. Nah, ketika kita setelah merdeka itulah kita menyadari, gila nih, kita sudah merdeka, mungkin ada orang yang tidak berkenan dan akan melakukan invasi, melakukan serangan ke Indonesia lagi, yang udah jelas waktu itu yang paling getol dan langsung bereaksi agresif itu Belanda yang mau lagi hadir untuk menganggap bahwa Nusantara ini adalah wilayah koloninya. Jadi mereka melakukan invasi lagi, kita akhirnya mengundang para pemuda yang waktu itu belajar strategi-strategi militer, pasukan-pasukan tempur. Pada waktu itu menggalang kekuatan bersenjata, Mas Yuki, ketika kita telah merdeka. Jadi kita mencari tentara-tentara cadangan kita yang berasal dari pelatihan dari Belanda, yang dilatih dari Jepang gitu kan. Mereka dikumpulkan, para pemuda ini minta untuk melatih Laskar Rakyat, sehingga mereka menjadi ketua-ketua pasukannya, melatih, dan akhirnya kita baru punya senjata ketika kita bernegosiasi dengan pihak Jepang dengan mengatakan untuk apa mereka tetap bertahan di sini, karena toh di tanah air mereka Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom atom, dan secara psikologis Jepang sedang takluk, sehingga
pemuda menawarkan agar para tentara Jepang itu mendapat status prisoner of war, tawanan perang, tapi kompensasinya mereka akan memberikan persenjataan, gudang senjatanya buat kita. Dan pada waktu itu semua orang sedang euforia, sedang bersemangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Setiap pemuda waktu itu ditanya apakah kamu siap melawan Belanda, mereka selalu mengatakan siap, merdeka atau mati. Mengerti tentang persenjataan, mereka semua mengatakan mengerti tentang persenjataan, tahu cara bertempur, mereka semua mengatakan tahu cara bertempur. Tapi akhirnya kan pertempuran jadi tidak seimbang, karena bukan apa-apa, karena kita tidak punya kekuatan yang terlatih dari segi pertempuran militer, Mas Yuki. Kita punya semangat saja waktu itu, dan itu dibuktikan dengan pertempuran di 10 November di Surabaya itu, di mana kita, pemuda-pemuda kita banyak bersatu, mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan wilayah, melawan gempuran-gempuran Belanda. Tapi kan kenyataannya kekuatan kita itu tidak terlalu tangguh, terlalu banyak korban dalam hari ini, karena kita belum terlatih untuk melakukan peperangan terbuka secara fisik. Dan akhirnya kan di backup dengan kekuatan diplomasi kita, yang akhirnya menjadikan itu gencatan senjata, ada perjanjian-perjanjian dan segala macam itu. Nah, bagi saya adalah siapapun itu pada waktu itu semua memiliki kontribusi, dan saya harap para pihak jangan mengklaim bahwa dialah yang paling berjasa, karena itu tidak sehat buat kita hari ini dan buat kita ke depan. Karena yang penting hari ini bagaimana kita bersatu mengisi kemerdekaan, sehingga cita-cita founding fathers kita untuk melihat bangsanya, untuk melihat wilayah Nusantara ini menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya itu bisa segera tercapai, Mas Yuki. Pak, terkait dengan Bapak bicarakan tadi tentang kemerdekaan, kemudian nasionalisme, kemudian tentang paham-paham yang sebelum zaman kemerdekaan seperti zaman prasejarah, Pak. Nah, kedepannya Pak, korelasinya buat zaman sekarang nih Pak, kita sekarang bertempur tidak ada melawan senjata lagi Pak. Ya, kita bertempur dengan negeri kita sendiri Pak. Kedepannya Bapak selaku konsultan seperti apa gitu Pak? Iya, begini Mas Yuki, itu pertanyaan yang baik, tapi bagi saya membuat saya juga prihatin gitu ya. Karena sampai hari ini Mas Yuki, misalnya di pelatihan-pelatihan calon pegawai negeri sipil atau dimanapun gitu ya, kalau sudah bicara tentang kenegaraan, kebangsaan, dan di situ ada pelatihan, itu kita masih diajarkan yang namanya bela negara, yang bentuknya baris berbaris dan latihan fisik di lapangan. Sementara kan hari ini kita sudah memasuki abad digital Mas Yuki. Dan di mana-mana pun juga dari zaman dulu juga kita mengetahui bahwa yang namanya pertempuran di lapangan itu adalah semacam kalau kita seperti di kantor itu kan dia frontliners. Frontliners itu kan seperti teller di bank, customer service ya kan, penerima tamu di situ. Itu seperti itu kalau kita melihat pertempuran di lapangan. Tapi kan yang menentukan keberhasilan kinerja sebuah kantor itu kan back office-nya. Nah, back office ini kan dia tidak bertempur, tapi dia berpikir. Nah, untuk itulah Mas, saya sampai hari ini masih prihatin kenapa kita selalu menganggap bahwa yang namanya nasionalisme, mempertahankan kemerdekaan, kemudian kebanggaan kita sebagai bangsa, itu ukurannya hanya melulu fisik. Padahal bagi saya itu keliru begitu loh. Karena yang paling penting buat bangsa ini adalah bagaimana kecerdasannya. Itu yang paling penting. Karena bukan apa-apa. Perang butuh strategi, kemudian teknologi butuh kecerdasan. Jadi kalau misalnya kita lemah dari segi kecerdasan, berat kita untuk tetap bisa dianggap sebagai bangsa yang unggul dan mampu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Nah, jadi saya pikir kalau misalnya kita ingin besok-besok kita mau maju, kita harus betul-betul kembali dengan cita-cita kemerdekaan kita, Mas Yuki. Kita harus mengacu lagi ke sana. Bukan apa-apa. Saya bukan mengatakan bahwa
figur-figur atau orang-orang yang ada sekarang itu adalah orang-orang yang kurang cerdas atau orang-orang yang tidak terlalu brilian, tapi kan mungkin mereka terdistorsi, terkontaminasi dengan tantangan hari ini, dengan perkembangan hari ini, dengan dinamika hari ini. Tapi sebenarnya setiap kita bicara kebangsaan, kita harus merujuk akan cita-cita kemerdekaan kita yang ada maklumatkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat itu, Mas Yuki. Di situ jelas kok tujuan kemerdekaan kita, ya kan? Itu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. 4 cita-cita besar ini harusnya itu yang menjadi pilar dan pijakan utama setiap kita bicara mengisi kemerdekaan. Ketika setiap kita bicara tentang bagaimana Indonesia ke depan dan apa yang harus kita raih, tapi kita sering melupakan itu. Kita sering menyebutkannya di setiap upacara, Mas Yuki, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia dan sebagainya itu, tapi kita tidak menjiwainya, tidak menjadi mata batin kita dalam melihat komitmen kebangsaan kita. Sampai hari ini saya tanya, apakah ada keseriusan dari elit kita, kemudian kesadaran yang besar dari rakyat kita bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah hal yang penting buat bangsa ini? Karena kecerdasan itu, lewat pendidikan itu, di situ akan meruntuhkan semua hal-hal yang kropos, hal-hal yang karatan yang bisa mengganggu perkembangan bangsa ini. Tapi yang namanya pendidikan di Indonesia masih tersengal-sengal, masih mengap-mengap kita untuk bisa berpacu, bisa bersaing dengan bangsa lain. Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, itu adalah referensi buat kaum terpelajar Indonesia hari ini untuk melihat itulah universitas terbaik di Indonesia. Tapi kalau kita melihat ranking dunianya, mereka ada di ranking berapa? Di seluruh dunia yang tertinggi hari ini untuk ranking 1 Indonesia itu Universitas Indonesia. Tapi masalahnya ketika dibandingkan dengan universitas di dunia, rankingnya ada di ranking 800 sampai 1000, Mas Yuki. Dan kita nggak tahu di 801 apa di 999. Dia bertumpuk di situ. Padahal yang disurvei menurut Times Higher Degree itu yang memeriksa semua tentang ranking-ranking universitas di 93 negara, ada 1.900 universitas yang mereka nilai layak untuk disurvei, dan Universitas Indonesia yang dikatakan terbaik itu hari ini itu ada di ranking 800 sampai 1000. Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung itu ada di ranking 1000 sampai 1500. Terlalu jauh, terlalu jomplang. Tapi kalau kita bicara tentang itu, orang-orang mengatakan itu kan kerjaan orang-orang barat, orang-orang luar, orang-orang sekuler yang ingin merendahkan bangsa kita. Tapi kita tidak memeriksa instrumennya, tidak memeriksa parameternya, bahwa apa yang mereka lakukan itu konkret, itu real, itu objektif. Kenyataannya seperti itu. Kita masih terlalu jauh untuk bisa bersaing dengan mereka. Kalau misalnya, saya baru ingat juga bicara tentang Nobel. Sampai hari ini orang Indonesia belum ada yang dapat hadiah Nobel. Pak Gita Wirjawan lewat channelnya selalu berharap di tahun 2045, 100 tahun kita merdeka, kita mungkin bisa menelurkan penerima Nobel 2 atau 3 orang. Tapi saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Habib Hussein Jafar. Saya belum melihat tanda-tandanya, dan itu benar. Saya pribadi tidak melihat tanda-tandanya bahwa bangsa ini memiliki pandangan yang serius untuk menanamkan fondasi-fondasi yang kokoh untuk perkembangan pendidikan, teknologi maupun kecerdasan kita untuk masa depan. Nah, kalau mau bicara hadiah Nobel, nggak ada, Mas Yuki. Gelap kita ke sana. Sastra kita terbengkalai, pelajaran etika kita terbengkalai, kepedulian kita kepada orang miskin terbengkalai. Pakar-pakar ekonomi kita masih terkutat kepada hal-hal yang mendasar dan klasik semacam itu. Belum bisa bicara tentang perkembangan pasar kita seperti apa. Teknologi kita jauh.
industri kimia, kemudian kedokteran kita, perkembangan kedokteran kita masih standar-standar begitu saja. Jadi bagaimana kita mau menelurkan hadiah-hadiah Nobel untuk bangsa kita, untuk orang-orang Indonesia, kalau sikap kita hari ini kita belum bisa membanggakan pengetahuan. Ketika orang yang sedikit bicara secara lugas, terlihat cerdas, kita justru sinis. Itu kan aneh. Misalnya kita melihat ada orang bicara bahasa Inggris gitu, kita bilang, "Wih, sok pamer, sok gaya." Untuk urusan yang remeh-temeh seperti itu saja kita belum bisa menerima, belum mau untuk menganggap bahwa itu adalah sebuah proses belajar, sebuah proses untuk melakukan adaptasi dengan perkembangan di dunia luar. Kita masih terbelakang, masih jauh seperti itu, Mas Yuki. Orang Human Development Index kita aja masih berkutat di antara ranking 112 sampai 122. Itu 6 tahun, 8 tahun terakhir belakangan ini saya melihat ranking kita itu dari sekitar 186 atau 190 negara, Indonesia itu ada di ranking sekitar 112 sampai 122. Mainnya di range itu aja tuh. Pernah sih naik jadi 108, tapi kan itu juga bisa juga kita curigai bukan karena prestasi Indonesianya, bisa juga karena negara lain sedang kempes, sedang kedodoran. Tapi secara fakta bahwa Human Development Index kita, kualitas sumber daya manusia kita, rankingnya itu dalam beberapa tahun terakhir yang saya amati, dalam 8 tahun terakhir ini saya lihat mainnya masih di sekitaran itu, di sekitar 112 sampai di 122. Itu jauh betul, Mas Yuki. Makanya saya kadang sedih, juga kadang geli ketika misalnya kalau kita main tanding sepak bola tuh, orang Indonesia pengen banget Indonesia menang lawan Malaysia. Tapi kan dari Human Development Index-nya saja, itu kan kualitas sumber daya manusia, kualitas badan kita, otak kita. Kita mau beradu dengan Malaysia yang ranking Human Development Index-nya itu di ranking 55 sampai 60. Hampir 2 kali lipatnya kualitas manusia Malaysia itu dibandingkan Indonesia hari ini, manusia Indonesia hari ini. Nah, ketika kita bertanding sepak bola, terlepas dari kualitas apapun, variabel-variabel apapun dari itu, harus kita akui bahwa mereka memilih, terlepas dari komitmen mereka melakukan pelatihan untuk atlet sepak bola mereka, tapi harus kita akui bahwa kualitas sumber daya manusia mereka 2 kali lipat lebih bagus dari Indonesia. Nah, ini yang harusnya kita kembalikan tentang cita-cita kemerdekaan kita itu penting. Dan ada satu lagi yang paling penting selain kecerdasan itu, Mas Yuki, bicara tentang melindungi segenap bangsa Indonesia. Belakangan ini kita semakin terkotak-kotak. Ada pihak A mengatakan kamu tidak Bhinneka Tunggal Ika, kamu tidak Pancasilais, kamu ini, semakin mengotak-ngotakan itu. Bahkan ketika beda aliran, walaupun dia sama penganut agamanya, Tuhannya sama, karena beda mazhab, beda aliran, kita ingin menjongkrok-jongkrokkan orang itu agar mereka bisa tersingkirkan dengan kekuatan negara. Rakyat kita senang betul mengadu-ngadu kepada negara, kepada pemerintah untuk menyingkirkan kelompok yang tidak dia senangi. Padahal negara itu harus dipahami tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Sepanjang Mas Yuki bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, ber-KTP Indonesia, patuh kepada perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ketika Mas Yuki dianggap misalnya punya aliran yang berbeda dengan kelompok-kelompok mayoritas yang ada di lingkungan Mas Yuki tidak bisa diberantas dengan kekuatan negara, karena negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu yang harusnya dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa negara tidak boleh memakai kekuatannya untuk menghabisi kekuatan kelompok orang tertentu hanya karena kita berbeda di situ. Padahal kita semua sama-sama bangsa Indonesia. Amanat konstitusi mengatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia itu harus dipahami betul-betul oleh bangsa ini, sehingga misalnya kita nggak akan lagi itu bisa mendengar urusan remeh-temeh di Narkandi protes dengan pakai baju bikini, kemudian dia harus ditangkap, diproses, kemudian ada yang bergembira gitu, wah karena kamu tidak pakai bikini, karena kamu pakai bikini, kamu tidak pakai pakaian lengkap menutup aurat segala macam, mengganggu ketertiban umum. Padahal apa yang dilakukan di Narkandi itu adalah ekspresi yang wajar dan umum yang bisa kita temui di tempat-tempat lain.
Hanya memang persoalannya sedang sensitif, PPKM COVID. Tapi kalau kita mengerti sebagai bangsa, harusnya kita bisa bersuara agar melindungi orang-orang yang mengekspresikan kekecewaan dia atas sebuah kondisi ataupun kebijakan pemerintah yang sedang mungkin tidak sinkron dengan situasi yang diharapkan oleh beberapa orang. Kita tidak boleh hanya kita berbeda pendapat karena orang sedikit berbeda dari kita, kemudian kita senang dan bergembira ketika ada kekuatan negara, ada aparat menghukum dia, dan itu bagi saya kita sudah jauh dari cita-cita kebangsaan kita, gitu Mas Yuki. Pak, untuk bangsa kita Pak, negara Republik Indonesia ini Pak, kedepannya kan Pak ingin bersaing di kancah internasional Pak, entah dari teknologi, kemudian dari pendidikan, kemudian dari segi yang inovasi-inovasi lain Pak. Sedikit Pak, bagaimana supaya bangsa kita ini dapat bersaing di kancah internasional itu Pak? Ya, kalau bangsa kita ini ingin bersaing dalam dunia internasional Mas Yuki, kita harus menghilangkan mitos-mitos yang selama ini kita percaya gitu. Kemudian kita juga jangan xenofobia. Xenofobia itu kita selalu sinis atau tidak senang dengan apa yang dikait-kaitkan dengan dunia luar. Nah, saya akan bahas dulu tentang mitos. Kita ini sering betul percaya bahwa bangsa kita ini bisa menang perang gara-gara bambu runcing. Sehingga masuk dalam pikiran kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa sakti mandraguna yang bisa terbang. Termaksud bagaimana nenek moyang kita dulu masih hobi main benda-benda pusaka, dibilang bisa terbang, bisa ini segala macam. Mitos-mitos itu sebaiknya tak usah terlalu mengganggu pikiran kita dan menjadi sebuah kebanggaan yang berlebihan gitu. Kemudian juga mitos nenek moyangku orang pelaut gitu. Kita seolah-olah kita menjadi bangsa yang mengarungi samudra yang besar segala macam, dan bagi saya itu tidak terlalu tepat juga. Jadi banyak mitos-mitos itu dibangun Mas Yuki sebenarnya hanya untuk membesarkan mental dan semangat kita saja pada waktu menjelang kemerdekaan kita dulu. Konteks hari ini kita sudah banyak berubah. Nah, mitos-mitos harus kita singkirkan, kita harus bisa melihat ke depan, dan kita seharusnya juga bisa melihat milestone yang sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di luar negeri. Amerika sudah bisa ke bulan, Rusia sudah punya pesawat berawak ke angkasa luar. Orang misalnya Richard Branson, Elon Musk mau jalan-jalan ke angkasa luar, yang seperti itu. Belum lagi kita bicara tadi tentang hadiah Nobel, kemudian kita juga menggalang banyak aktif dalam perdamaian di dunia, aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial lain di dunia internasional, dan yang lebih penting adalah kita juga harus mensejajarkan kualitas pendidikan kita, karena di situ untuk kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain, kita harus bisa menerima apa yang terjadi di luar negeri, perkembangan yang di luar negeri. Jangan sebentar-sebentar kita semacam tidak mau menerima dengan urusan-urusan yang berbau sekuler gitu. Itu kan negara tuh sekuler, lihat aja mereka tidak beragama, tidak ini, tidak segala macam. Tapi kita harus lebih banyak belajar dengan mereka, bagaimana mereka mengelola negara mereka, bagaimana mereka menjalankan pemerintahannya, bagaimana mereka bisa melakukan tata pemerintahan mereka dengan baik, bagaimana pelayanan publik mereka, bagaimana melayani masyarakat mereka, bagaimana pemerintah mereka bisa peduli kepada rakyatnya, bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan mereka, bagaimana persebaran internet di dunia mereka, bagaimana persebaran listrik. Dan perlu Mas Yuki ketahui juga, sebelum kita mau ribut-ribut urusan kita bersaing dengan dunia internasional, ada beberapa hal yang juga harus kita benahi di bangsa kita ini kalau kita ingin menjadi bangsa yang kuat. Yang pertama, kalau kita dulu sering bicara tentang sandang pangan papan sebagai kebutuhan dasar. Negara maju Mas Yuki, masyarakatnya sudah menganggap sandang pangan papan bukan hanya itu saja, tapi sudah ditambah dua lagi kebutuhan dasar masyarakat negara maju. Yang pertama adalah, tambahan yang pertama adalah ketersediaan listrik. Jadi kita harus bisa memberikan pelayanan listrik yang adil, merata kepada seluruh bangsa Indonesia. Karena listrik di situ membuat kita lebih produktif. Yang harusnya kita tidur jam 7 atau jam 8 malam, karena ada listrik kita bisa tidur jam 10, jam 11 malam. Dan itu mudah-mudahan bisa dilakukan aktivitas yang lebih produktif. Ketersediaan listrik penting buat bangsa ini kalau kita ingin maju di dalam skala internasional. Kemudian yang kedua, ketersediaan akses internet.
Bagi saya pemerintah masih lamban dalam menyediakan akses internet. Kita saja bicara tentang dunia digital, bicara industri 4.0, kemudian banyak aplikasi-aplikasi, kemudian banyaklah istilah-istilah digital yang bagi saya itu seperti sophisticated, kita sudah seperti melangkah jauh ke depan, tapi nyatanya saudara-saudara kita, jangankan di daerah pedalaman, Mas Yuki, di beberapa kabupaten yang sudah agak jauh sedikit saja dari kota, itu kekuatan sinyal internet mereka sangat sulit diandalkan. Jadi ketika hari ini kita ada pandemi, kita selalu bicara tentang distance learning, kemudian rapat secara online, apakah lewat Zoom, pokoknya menggunakan aktivitas atau kegiatan lewat aplikasi yang berbasis internet, kita masih kedodoran jauh, Mas Yuki. Teman-teman di Jakarta mungkin menganggap ini tidak persoalan, bahkan mungkin mereka sering berinteraksi dengan kawan-kawan yang ada di Pulau Jawa. Tapi bagaimana dengan yang di luar Jawa? Yang di luar Jawa praktis hanya ada di ibu kota provinsi saja mereka punya kekuatan untuk jaringan internet yang kuat dan stabil. Di luar itu masih jauh dari jadi standar-standar internasional. Belum lagi hitungan speed internet kita. Orang mungkin sudah sudah mencapai 1 giga, 2 giga speednya, kita masih urusannya 20, 30 megabyte, semacam itu. Jadi kalau kita ingin memberikan bangsa ini melakukan persaingan dalam dunia internasional, satu, listrik kita harus kuat, harus tersedia dengan merata, internet harus cepat, tersedia juga secara merata dan murah. Itu yang paling penting. Karena di negara maju, Mas Yuki, itu akses internet itu disediakan dengan murah dan jauh lebih cepat dari dari yang ada di negara Indonesia. Nah, kita harus lebih banyak belajar dengan mereka. Harus diakui bahwa hari ini bangsa-bangsa yang disebut negara-negara sekuler itu jauh lebih maju, lebih produktif, dan lebih sejahtera dalam mengelola negara dan bangsanya. Kita harus belajar dari sana. Bukan berarti kita harus meninggalkan identitas kita harus meninggalkan budaya kita harus meninggalkan keyakinan-keyakinan, value, nilai-nilai yang ada di bangsa kita, bukan. Tapi we have to learn something from them. Itu yang harus kita lakukan agar kita bisa bersaing di dunia internasional, Mas Yuki. Pak, kedepannya kan mudah-mudahan Indonesia lebih baik yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak, agak sedikit bergeser dikit, Pak, mengenai dengan sejarah, Pak. Banyak halayak ramai menanyakan keterkaitan dengan peristiwa 65 gitu, Pak. Bisa Bapak jelaskan, Pak, bagaimana kejadian seperti itu gitu, Pak? Ya, peristiwa 65 itu, Mas Yuki, itu adalah trauma yang terjadi bangsa ini sampai hari ini, trauma politik ya. Karena bukan apa-apa, peristiwa itu mengharuskan Orde Baru yang muncul atas peristiwa G30 tahun 65 itu harus menetralkan semua ketegangan politik pada waktu itu. Nah, cara menetralkannya adalah memberikan stigma yang sangat negatif kepada Partai Komunis Indonesia. Karena Partai Komunis Indonesia waktu itu sangat kuat, dekat dengan kekuasaan, sangat dekat dengan Soekarno, pendukung Soekarno gitu. Tapi tentu karena dia mendukung Soekarno, tentu dukungan basis masanya sangat kuat, dan itu harus dinetralkan oleh Orde Baru. Tapi yang saya miris sampai hari ini adalah bagaimana Orde Baru memberikan stigma bahwa komunis itu ateis. Padahal itu adalah dua domain yang berbeda. Komunisme itu adalah sebuah ideologi politik, Mas Yuki. Musuhnya adalah kapitalisme. Musuhnya adalah ideologi-ideologi yang lain. Kalau dia ateis, itu musuhnya agama, ya kan? Itu kan domainnya berbeda. Mungkin dia bisa jadi musuh Muslim, dia bisa jadi musuh Kristen, dia bisa musuh para penganut Hindu, gitu. Itu ateis, itu domainnya di sana. Jadi ketika ada satu gerakan atau ideologi tertentu dikatakan ateis atau penganut agama radikal, bagi saya itu tidak fair. Kita harus memisahkan antara ideologi dengan aliran agama. Nah, tapi gimana pun juga bahwa PKI yang dikatakan ateis itu hanya stigma-stigma dan label-label yang diberikan agar orang melupakan komunisme. Tapi caranya bagi saya keliru gitu. Caranya bagi saya keliru, dan kalau mau dikatakan bahwa PKI kejam, ya kita harus fair juga. Jangan hanya melihat bahwa yang menjadi korban PKI, kita juga harus melihat apa yang berapa jumlah korban yang ada di pihak PKI juga.
Dan kita seringkali mengatakan PKI sering melakukan pemberontakan Mas Yuki. Dan kebanyakan justru pemberontakan yang dilakukan PKI justru sebelum Indonesia merdeka. Pemberontakan PKI itu dilakukan pada pemerintah Hindia Belanda, bukan pada pemerintah Indonesia. Tapi itu dicatat buat orang yang tidak senang sama PKI, seolah-olah PKI punya tradisi melawan pemerintahan yang sah, dan pemerintahan yang sah itu adalah pemerintah Indonesia. Padahal sebelum 45 kan bukan pemerintahan Indonesia, Mas Yuki. Tapi bagi saya itu adalah sebuah peristiwa keblingernya sebuah ideologi. Keblingernya sebuah ideologi, dan itu bisa terjadi dimanapun dan bisa terjadi kapanpun. Dan tarik-menarik kepentingan ideologi waktu itu demikian kencang. Setiap orang punya kepentingan terhadap kedudukan presiden. Mereka khawatir waktu itu Soekarno, kalau sampai Soekarno invalid gitu, tidak bisa memerintah lagi, siapa yang akan mengambil alih kekuasaan. Akhirnya friksi antar kekuatan ideologi ini, kekuatan politik ini semakin menegang, dan akhirnya ditunggangi oleh berbagai pihak, dan terjadilah peristiwa 65 itu, Mas Yuki. Dan saya hanya mengatakan bahwa itu adalah sebenarnya peristiwa yang paling menyedihkan buat bangsa kita. Itu tercatat sebagai sebuah peristiwa pembantaian yang lumayan besar dalam skala internasional, Mas Yuki. Karena menurut penelitian, yang jatuh korban, yang dibantai, yang dicap atau dituduh PKI atau orang-orang PKI, itu jumlahnya dari penelitian yang kredibel, itu mereka menemukan angka 500.000 sampai 2 juta orang. 500.000 sampai 3 juta orang. Angka yang mereka teliti itu bahwa banyak orang yang dibantai sejumlah itu. Tapi rata mereka mengatakan bahwa mereka perkirakan orang yang terbantai pada peristiwa 65 itu sekitar 2 juta orang. Dan untuk skala dunia, skala internasional, itu termasuk pembantaian umat manusia yang cukup besar dan tinggi. Dan itu menjadi catatan sejarah yang betul-betul kelam buat bangsa ini, dan yang harus betul-betul dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa peristiwa 65 itu adalah perang saudara. Itu yang harus kita pahami, dan jangan sampai terulang lagi. Dan kita harus memantapkan diri menerima Pancasila sebagai ideologi kita. Dan bagi saya itu adalah seperti yang saya bilang tadi, adalah formasi yang luar biasa brilian dari seorang Soekarno. Soekarno adalah orang yang mengerti betul bagaimana untuk memahami bangsa ini dan menyerap dan meresapinya sehingga dia memformulasikan Pancasila. Dan itu bagi saya nggak perlu diperdebatkan lagi itu. Dan 65 adalah sebuah kekeliruan sejarah, sebuah sejarah yang kelam buat bangsa ini. Mudah-mudahan kita belajar di sana dengan hati yang dingin, kepala yang jernih, dan jiwa yang bijak, sehingga kita tidak lagi mengulang peristiwa itu. Kita harus melihat ke depan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang satu, bangsa yang besar, bangsa yang punya semangat untuk bisa mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa ini, Mas Yuki. Jadi itu bagi saya, jangan sampai kita saling mengecap orang sesama bangsa ini hanya karena kita berbeda pandangan dengan ingin menghabisinya hanya karena urusan-urusan semacam itu. Pak Yanto, masih terkait dengan nasionalisme, masih terkait dengan NKRI itu, Pak. Saat ini bangsa kita mengalami krisis kepercayaan, Pak. Ya. Korupsi di mana-mana, ya. Kemudian itu, Pak, bantuan-bantuan ini diselewengkan, Pak. Sementara rakyat sengsara, kemudian rakyat banyak yang butuh kebutuhan, Pak. Nah, selaku pengamat dari Pak Yanto sendiri, Pak, bagaimana Pak cara untuk menghapus korupsi ataupun tidak meminimalisir korupsi di negara kita ini, Pak? Menghapus korupsi itu gampang, Mas Yuki, tapi melaksanakannya tidak mudah. Untuk konteks Indonesia, kita sering sekali terdistorsi dengan gerakan perlawanan gerakan perlawanan terhadap tindakan korupsi itu dengan pendekatan agama dan moral. Jadi seringkali orang mengatakan kalau kamu nyopet, kalau kamu nilep, kalau kamu korup, kamu moralmu tidak baik. Apa tuh nilep, Pak? Nyopet dikit-dikit. Ya. Nah, jadi mereka menganggap bahwa itu adalah perilaku yang tidak baik, dan itu urusannya dengan moral. Kita seringkali diingatkan, ingat dong, nanti kamu sudah mati itu harus dipertanggungjawabkan. Sebagai manusia yang beriman, kamu tidak baik melakukan itu. Ingat bahwa mengambil hak orang lain itu dosa besar. Kita sering melakukan pendekatannya semacam itu, Mas Yuki. Dan bagi saya itu sangat keliru. Karena bukan apa-apa kalau
memberantas korupsi itu kita harus betul-betul berpijak pada pilar hukum. Kita harus melakukan law enforcement yang luar biasa sehingga kita tidak pandang bulu dan kita harus jelas hitam putihnya. Dalam buku Korupsi yang ditulis Alatas di awal tahun 80-an, saya sangat senang dengan buku itu yang juga diterbitkan di Indonesia oleh LP3ES yang bukunya warna coklat itu. Bagi saya itu kitab korupsi yang keren walaupun bukunya hanya sekitar 300 halaman. Di situ Alatas mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi kamu harus bisa menetapkan hitam dan putih. Ketika kamu masih bermain di wilayah abu-abu, saya pastikan korupsi tidak akan hilang di sebuah negara atau sebuah bangsa. Jadi kalau mau memberantas korupsi, Mas Yuki, tidak boleh abu-abu, harus hitam putih, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pilih kasih. Kita harus punya ketegaan yang luar biasa dan kita harus berpijak pada hukum yang ditegakkan di negara ini. Kita harus konsisten melaksanakan hukum buat siapapun, gitu ya, equal before the law gitu. Kita harus memberantas korupsi dengan komitmen yang tegas dan harus berdasarkan hukum. Karena bukan apa-apa Mas Yuki, kalau kita sebentar-sebentar larinya ke urusan keimanan atau urusan keagamaan, agak susah kita memberantas korupsi Mas Yuki. Karena dalam urusan keagamaan kan kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Maha Baik. Jadi orang bisa saja menyopet korup 100 juta tadi siang gitu, nanti malam dia tirakat atau dia bakar-bakar menyan atau dia mohon ampun sama yang semesta atau segala macam pada Tuhannya gitu, karena dia merasa Tuhannya Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sementara uang itu sudah dia ambil, hak rakyat sudah dia ambil. Tapi kalau misalnya hukum ditegakkan, saya pastikan pengampunan Tuhan itu urusan akhirat, tapi dia harus dihukum dulu di dunia. Itu kalau kita ingin memberantas korupsi Mas Yuki. Dan salah kaprah ini hampir merata, hampir semua mengakar dalam semua elemen masyarakat, menganggap bahwa korupsi itu harus memberantas korupsi adalah dengan memperkuat moral dan komitmennya. Bukan itu. Kita harus mensosialisasikan bahwa kalau kau korup 1 rupiah sekalipun, kau akan mendapat hukuman sebagai seorang koruptor dan hukumannya adalah ini. Dan itu harus clear, dan itu harus dipublish dan harus dijelaskan kepada masyarakat. Uang perlakuan kita sama koruptor aja beda-beda. Ketika dia korupsi entah kecil-kecil yang dia entah orang-orang yang tidak terlalu terkenal diborgol. Giliran misalnya dia tokoh nasional, tokoh besar, dia ditutup-tutupin borgolnya, bahkan bisa melambai-lambai ke kamera. Dan itu banyak rakyat yang merasa pedih melihat adegan itu dan kecewa melihat adegan itu. Tapi kenapa masyarakat tidak melihat bahwa korupsi itu adalah tindakan yang jahat? Itu yang harusnya dipahami oleh bangsa ini. Korupsi sebagai tindakan jahat itu tidak pernah dijelaskan secara formulatif, secara hitungan-hitungan real dan konkretnya seperti apa. Misalnya kalau Mas Yuki hari ini korupsi 100 juta, kerugiannya itu berapa, berdampak pada pihak apa, dan nanti sekian tahun efeknya apa, kita tidak pernah menjelaskan itu secara detail kepada masyarakat, sehingga masyarakat kalau melihat ada yang korup, masyarakat tidak terlalu marah, karena korupsi itu bukan duit yang ada di dompet mereka. Tapi coba kalau dompet atau tas mereka yang dijamret, mereka bisa ngamuk dan bisa kejar dan mungkin akan mereka bantai habis itu orang yang mengambil hak mereka yang sudah ada di dompet mereka. Sementara kalau dia ada di uang negara, rakyat tidak terlalu marah karena bagi mereka, ya itu uang negara bukan uang saya. Padahal bisa jadi itu adalah uang anak cucu mereka besok, tapi sudah dirampok oleh oknum-oknum itu lewat tindakan korupsi mereka. Yang ini yang semestinya harus banyak disosialisasikan buat masyarakat Indonesia, Mas. Dan satu-satunya jawaban yang seperti saya katakan tadi, tegakkan hukum sekuat-kuatnya, seberat-beratnya dan seadil-adilnya buat rakyat ini terhadap orang-orang yang sudah berani-berani mengambil hak rakyat. Kedepannya Pak, buat negara tercinta kita Indonesia yang sebentar lagi akan ulang tahun yang ke-76 Pak, apa Pak harapan Bapak selaku konsultan politik agar negara kita lebih maju lagi, negara kita lebih kuat lagi, negara kita lebih punya kemampuan yang lebih saat ini gitu Pak? Atmosfer kita, Mas Yuki, yang harus kita benahi dulu. Kalau kita ingin mau menjadi bangsa yang besar, kita harus mengerti mengapa kita berada di Indonesia dan menjadi orang Indonesia gitu. Kemudian
bagaimana posisi kita terhadap dunia luar. Jadi atmosfer yang ada di badan kita, energi yang ada di badan kita itu harus kita benahi dulu. Nah, kita clearkan dulu. Nah, bagi saya selalu mengatakan kepada para peserta-peserta di kelas-kelas saya, untuk memperkuat nasionalisme kita harus melakukan 4 hal. Yang pertama, kita harus belajar, harus tahu betul mengapa kita menjadi Indonesia. Mengapa kita menjadi Indonesia ini penting, agar kita betul-betul memahami kesepakatan-kesepakatan nasional kita, agar kita mengetahui perjuangan-perjuangan founding fathers kita untuk menyatukan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Mengapa kita menjadi Indonesia? Itu penting. Pertanyaan itu harus bisa dijawab dan harus bisa diinternalisasikan dalam jiwa dan badan kita ini, agar kita bisa benar-benar kuat nasionalisme kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus belajar, harus betul-betul meresapi cita-cita kemerdekaan kita. Jadi misalnya Mas Yuki kesini, kenapa? Kemudian dari sini mau kemana gitu. Nah, yang kedua itu mau kemananya, cita-citanya. Tadi kan sudah kita bahas 4 tujuan kemerdekaan kita itu yang akhirnya berujung pada masyarakat adil dan makmur, ya kan? Itu yang harus kita pelajari. Melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Itu adalah tujuan kemerdekaan kita, cita-cita kebangsaan kita ke depan, yang itu harus diperjuangkan bersama-sama berbasis ideologi Pancasila. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengerti tokoh-tokoh yang punya komitmen serius buat bangsa ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang penipu, mana yang pura-pura, mana yang munafik, mana yang benar-benar komit dengan bangsa ini. Langkahnya pertamanya apa? Belajar dari founding fathers kita, pelajari itu biografi mereka, saat-saat perjuangan mereka, romantisme mereka untuk menjadikan Indonesia itu seperti apa. Jangan kita belajar Soekarno lahir tahun sekian, pada tahun sekian Soekarno melakukan ini, pada tahun sekian Soekarno, itu nggak asik. Sehingga romantisme saat itu nggak orang untuk membaca tentang figur Soekarno, membaca figur Hatta, membaca figur Yamin, membaca figur Sahrir, itu menjadi berjarak, ya, mekanistik. Mereka harus belajar misalnya kenapa istri Soekarno ada 9 misalnya. Itu justru bisa menimbulkan sebuah kedekatan dan kecintaan kita sama Soekarno gitu. Karena di situ ada romantisme perjuangan, ada kita memahami bahwa Bapak Proklamator kita juga manusia biasa, kita juga bisa mengikuti bagaimana dia sebagai manusia melibatkan berbagai dimensi dan emosi. Belajar dari hal-hal kecil seperti itu dulu, jangan terlalu berat. Memformulasikan Pancasila Bapak Proklamator begini, itu terlalu berat gitu. Maksudnya kalau anak SD sudah diberi pelajaran kuliah kan terlalu berat. Jadi hal-hal kecil, misalnya kita belum pernah tuh membicarakan bagaimana masa kecil Soekarno, masa kecil Sahrir. Nah, bagi saya dari situ kita harus mulai. Dan seperti di Finlandia kan pendidikannya itu, kalau dia bicara tentang sejarah kerajaan Inggris atau United Kingdom, tentang sejarahnya gitu, dikasih buku gitu kan tentang Great Britain and the monarchy history segala macam. Kemudian mereka belajar dan buku itu disuruh pelajarin aja, dibaca-baca aja sama anak-anak itu, dan mereka ditanya apa kesan kalian tentang buku itu, bukan ditanya tahun berapa, perang tahun berapa, apa semacam itu membosankan. Pendekatan kita belajar tentang tokoh-tokoh itu bagi saya perlu kita galakkan dengan pendekatan yang sedikit berbeda agar romantisme komitmen mereka itu terasa, Mas. Kemudian yang keempat gitu ya, kita harus memahami identitas kita, identitas keindonesiaan kita, identitas kebangsaan kita. Hari ini kita identitas itu apa? Lagu kebangsaan kita harus paham. Bendera merah putih kita harus paham. Lambang negara burung Garuda Pancasila kita juga harus paham. Banyak hal yang harus kita pelajari. Sampai hari ini kita tidak clear mengapa bendera kita warnanya merah putih. Kapan merah putih itu menjadi sebuah kesepakatan di kalangan para pemuda waktu itu? Kenapa warnanya harus merah dan warnanya harus putih? Tidak clear dalam buku sejarah dan tidak diperkenalkan, dijelaskan secara romantis ya, secara gamblang dan romantis gitu. Padahal di situ penuh perjuangan-perjuangan yang sangat serius dari para pemuda kita. Kemudian juga Indonesia Raya, kita hanya sebatas siapa pencipta lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman.
ditanya apa kepanjangan WR, Wage Rudolf Supratman. Ketika saya tanya ulang, apakah dia Wage Rudolf Supratman atau Wage Rudolf Supratman? Orang sudah mulai gampang lagi karena bentuknya hafalan dan tidak pernah merasa dekat dengan Supratman sang komposer Indonesia Raya ini. Jadi identitas kebangsaan kita itu penting. Dan itu harus dipelajari, karena bukan apa-apa Mas Yuki kalau kita berhadapan dengan bangsa lain, berada di forum-forum dan pentas-pentas internasional, kan identitas itu yang kita bawa. Kita berselimut merah putih, kemudian kita punya burung Garuda, kemudian ketika lagu misalnya Olimpiade kita dapat medali emas Indonesia Raya yang dikumandangkan, itu adalah sebuah identitas dan kebanggaan kita. Jadi jangan sampai identitas-identitas yang sebenarnya itu menjadi kebanggaan kita terdiskreditkan atau mengalami penurunan nilai hanya karena kita melakukannya hanya sebatas ritual saja, upacara tiap Senin, upacara tiap 17 atau segala macam, sehingga kita menganggap itu mekanistik dan membosankan, padahal itu adalah harusnya menjadi denyut bangsa kita, yang kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah bentuk kebanggaan kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa juga, jangan sering-sering lagi kita upacara-upacara kita tujukan kepada aparatur negara atau teman-teman yang memang sudah biasa upacara. Ini 17 Agustus, mudah-mudahan tahun depan orang-orang umum yang harus diikutkan upacara. Kalau yang namanya aparatur negara, mereka sudah khatam Mas Yuki, mereka ngerti tentang kebangsaan ini. Dari kecil kita belajar tentang kemerdekaan, tentang 17 Agustus, tentang lagu kebangsaan dan segala macam. Tapi coba buat orang-orang lain yang waktunya sudah habis tersita dengan bersenda gurau, mencari uang, bekerja secara rutin, apakah mereka masih hafal tentang nilai-nilai Pancasila, masih hafal tentang lagu Indonesia Raya, apakah mereka bisa melakukan kontak emosi pikiran dan jiwanya ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan melihat bendera merah putih itu. Ini yang harus menjadi PR buat kita semua ke depan agar kita tidak tersesat nasionalisme kita. Semoga kedepannya Indonesia akan lebih baik, Pak Yanto. Pak Yanto, ini ada sepenggal lagu dari Indonesia Raya, bisa kita nyanyikan bersama Pak? Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah edisi khusus Citra Indonesia kali ini tentang nasionalisme dan kebangsaan. Jangan lupa tetap pantengin di channel Citra Indonesia dan web kita konsultanpolitik.com, dan jangan lupa komen, like, and share.